yang bergabung, Masya Allah, kami apresiasi yang luar biasa. Artinya benar-benar apa ya, kita menyediakan waktu untuk belajar bagaimana menjadi orang tua hebat selama masa pandemi ini. Dan mungkin bukan hanya pada saat masa pandemi ini, tapi menjadi orang tua hebat untuk anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang hebat. Gitu ya. Semoga sehat semuanya, karena sekarang sehat tuh rasanya mahal harganya ya. Kalau batuk dikit aja, orang udah ngeliatin kita nih. Malu nggak pakai masker nih, jangan-jangan COVID lagi ngeliatin kita. Apalagi kalau anak-anak kita yang mungkin sakit ya, apa biasanya kan common cold gitu kan, kayak batuk, pilek, biasanya kita biasa. Nah sekarang udah heboh aja tuh nyari apa termometer mana ya, naku ini udah berapa suhunya gitu. Mau bawa ke puskesmas takut juga gitu lah, pokoknya sekarang serba ini. Jadi kita semua yang masih diberi kesehatan, kita harus bersyukur luar biasa pada Allah SWT. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan dari Dr. Aisyah Dahlan, kami dari PPPA Darul Quran ingin menyampaikan sedikit tentang pendistribusian dari program PPPA Darul Quran, program tanggap COVID 2019. Nanti akan bisa bersama-sama kita lihat di layar kita ini ya. Jadi kita punya banyak program, ya, menunggu munculnya. Nah, ini adalah program dari PPPA Darul Quran, Sigap COVID 2019, sejak Maret hingga Mei 2020 ini kita sudah melakukan penyemprotan di 32 titik, disinfektan di rumah sakit, kemudian juga di masjid-masjid, kemudian juga ada pemberian nutrisi garda terdepan 100 paket. Ini kita berikan kepada tenaga medis di beberapa titik rumah sakit. Juga tidak hanya tenaga medis, tapi juga kebagian dari tukang sapu, pedagang asongan, Pak Polisi yang bertugas mengamankan jalanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada paket sembako, ada 174 paket yang telah disalurkan, yang terdiri dari para guru rumah sakit, para pekerja harian lepas yang mungkin hari ini sudah kehilangan benar-benar hampir 100% kehilangan pendapatan mereka. Ini juga kita bantu sedikit dengan paket sembako ini. Kemudian ada juga pemberian baju hazmat, ada 120 pieces. Ini kita berikan kepada klinik Daku Sehat Magelang dan Rumah Sakit Nur Hidayah, serta puskesmas di Purbalingga dan di Purworejo. Kemudian juga ada masker kain. Masker kain ini juga kita berikan di Kampung Quran. Di Kampung Quran ini kita punya 2 kampung Quran ya, untuk Jogja sendiri binanya ada Kampung Quran Merapi dan juga Kampung Quran Purworejo. Kemudian ada 1.808 pieces berupa masker medis, kemudian juga masker N95 dan termometer gun ya. Kemudian ada 3 unit wastafel dan bilik antiseptik yang juga dipasang di beberapa titik di rumah sakit dan juga puskesmas. Lalu kemudian untuk fokus kita pada bulan Ramadan ini, PPPA Darul Quran, kita memfokuskan pada 4 titik yang akan kita lakukan bersama, yakni yang pertama, belum muncul ya, tunggu bersama, dan dilihat infografisnya. Ini program Ramadan COVID 2019 dari PPPA Darul Quran Yogyakarta. Kebutuhan dana yang diperlukan sekitar Rp522.950.000 dengan rincian pengadaan ventilator 4 unit. Karena kita tahu rumah sakit Jogja tuh tadinya benar-benar hebat ya sebenarnya tuh dibanding apa ya daerah-daerah lain gitu. Maksudnya pelayanan rumah sakitnya luar biasa sebenarnya sudah. Namun dengan adanya COVID ini, ventilator juga kekurangan jadinya di mana-mana. Jadi kita merasa ini ventilator adalah sesuatu yang sangat urgent untuk bisa juga kita dapat bantu untuk rumah sakit itu supaya dapat lebih maksimal menangani para pasien COVID. Kemudian ada pengadaan APD 100 paket, kemudian juga berbagi buka puasa untuk tim medis dan para duafa sekitar 2.700 paket, dan juga sembako untuk lansia, duafa, dan para pejuang Quran 500 paket. Nah ini ya diantaranya 4 program kita tadi. Oke, para bunda semuanya, terima kasih yang sudah bergabung dan yang sudah berkomitmen untuk bersedekah dan ikut membantu
dalam penanganan COVID 2019 untuk Indonesia yang sudah berkomitmen bisa nanti ditunaikan komitmennya, dan bagi para bunda yang juga berkomitmen dan ingin saya akan membacakan profil dari Bunda Aisyah Dahlan. Siapa sih Bunda Aisyah Dahlan ini? Lagi viral-viralnya. Saya sering banget lihat ceramah kajiannya Bunda Aisyah Dahlan di Facebook karena saya ini emak-emak mainnya Facebook. Sering banget lihatnya di Facebook tuh berseliweran. Ini bagus banget nih, dengerin gitu. Suka pada nge-share gitu. Wah, luar biasa banget. Ya, beliau profilnya Dr. Aisyah Dahlan. Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, Penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Jakarta, Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, kemudian Koordinator Terapis Holistik Klinik Sunter Medical Center, Pembina Sosial Entrepreneur Aftercare SRS, kemudian riwayat pendidikannya di Jakarta ya, TK, SD, SMP, SMA di Jakarta. Ini unik nih, kenapa kemudian S1-nya hijrah ke Makassar gitu ya Bunda. Fakultas Kedokteran lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian mengambil lanjutan di program profesi dokter di Fakultas Kedokteran UGM Jogja. Wah, orang Jogja juga ya, sempat menjadi orang Jogja. Kemudian ada Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Penghargaannya Masya Allah ini luar biasa. Sebagai perempuan inspiratif dari organisasi Solidaritas Istri Era. Nggak usah dibacain Mbak Maria. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu ya, bunda-bunda semuanya bisa. Kita mulai aja. Bunda, ini ya, nanti Bunda Aisyah Dahlan akan menyampaikan materinya. Mohon para bunda disimak dengan baik. Menyiapkan pertanyaannya, bisa nanti lewat chat question. Oke, terima kasih Bunda. Kita bisa lanjut ke Bunda Aisyah Dahlan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Suaranya Mbak Maria terputus-putus, mungkin karena hujan di Jogja ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas insya Allah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih saya diundang untuk bersama-sama kita bertatap wajah lewat media teknologi ya. Alhamdulillah. Ini tadi saya sudah baca di chat, kayaknya seluruh Indonesia ada nih. Dari ujung ke ujung ya, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, mungkin juga tadi ada dari Papua barangkali ya. Iya, dan Ambon, Maluku ya, tentu dari Jawa yang paling banyak ya. Iya, saya pernah tinggal di Jogja 3 tahun, saya tinggal di Kaliurang, dekat Apotek Kentungan, karena saya koas dokternya di sana ya, dan saya senang banget di Jogja ya. Alhamdulillah, sego pecel setiap hari menyenangkan ya. Baik, hari ini kita akan ya bercerita tentang sesuatu yang harus kita kerjakan di pandemi ini ya. Tapi mohon izin untuk kita share screen ya. Share screen. Ya, mudah-mudahan jadi nanti bisa lihat slide aja ya. Ya. Menjadi orang tua hebat di tengah pandemi, Masya Allah. Kajian hari ini bukan hanya untuk orang tua saja ya, atau untuk ayah bunda, tetapi untuk sahabat-sahabat calon orang tua juga ini boleh menyimaknya ya. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabatku yang tercinta, ya kita kan berharap rumah kita ini aman dan nyaman ya, aman dan nyaman. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini kita harus membuat rumah ini aman dan nyaman ya.
mungkin sudah aman karena ayah bunda sudah menjaganya. Ya. Ayah bunda juga sudah mengajar semua anggota keluarga untuk jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan. Ya, itu insya Allah aman. Ya, tinggal nyamannya saja. Berarti apa? Kita kalau supaya rumah nyaman, jaga perasaan, jaga emosi. Ya, baik. Untuk bisa menjaga emosi dan perasaan, tentu kita harus tahu ya basic daripada pendekatan-pendekatan. Pendekatan paling basic adalah kita harus tahu dia ini ya suami kita kan laki-laki, anak kita mungkin ada yang perempuan dan ada juga anaknya laki-laki, atau mungkin ada anaknya laki-laki semua, atau anaknya perempuan semua. Ya, nah ini kita harus hafal banget dan paham sekali bahwa otak laki-laki dan perempuan kan berbeda. Ya, mungkin ayah bunda sahabat-sahabat pernah juga dengar di Facebook kah, YouTube kah, atau di IG ya tentang pembahasan otak pria wanita. Ya, tapi nggak apa-apa. Ilmu itu harus diulang-ulang agar apa? Agar bertambah kefahamannya. Ya, jadi nah ini selalu saya punya modul itu berbasis otak. Kenapa? Karena otak manusia ini Allah ciptakan program-program yang luar biasa yang ada di otak kita ya. Nah, ini baik. Ini otak manusia kan terbagi dua ya, ada otak besar, ada otak kecil, ini batang otak yang jalan di leher, ini kalau ke bawah ada sumsum tulang belakang. Ini otak dilihat dari atas ya, ini bagian depan yang ini ya, kemudian otak dia terbagi dua ya. Nah, ini dia terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri ya. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Ini ayat cuman sepenggal saja, dia tidak satu ayat lengkap, tetapi sepenggal saja. Ini ya sepenggal saja, laki-laki tidak sama dengan perempuan, diteliti oleh ilmuwan seluruh dunia. Ya sekarang banyak penelitiannya, kenapa? Karena ada alat yang diciptakan oleh manusia namanya functional MRI. Di situ kita bisa lihat perbedaan otak pria wanita. Ya, kita tahu oh otaknya kayak gini. Ya. Salah satunya ini. Ya, ini otak laki-laki, otak male. Nah ini otak female, otak perempuan. Ya, tadi otak kita sudah belajar ada bagian kanan, ada bagian kiri. Ya, ini perbedaannya nih ya. Ini ya bagian laki-laki ini ada warna orange ini di sebelah otak kirinya saja pada laki-laki. Perempuan kiri dan kirinya agak sampai ke sini ya, dan kanan depan. Apa ini? Ah, ini program bahasa dan bicara ya, termasuk kosakata juga. Ini namanya Arya Wernick dan Broca ya. Laki-laki cuma di otak sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Ini yang mendasari bahwa perempuan lebih pandai bicara dan juga bisa bekerja sambil terus bicara. Nah, karena otak kita yang seperti ini ya. Ini mungkin pernah dengar, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya supaya tambah paham ya. Baik. Otak laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, jadi pria dalam sehari mengatakan antara 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh. Jadi pria itu kalau digabungkan ini semuanya, rata-rata jumlah komunikasinya 7.000. Terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuhnya. Ya. Para bunda kalau punya suami atau ayah, ya para ayah yang memang kategori pendiam atau pemikir, bisa jadi cuman yang 5.000 kata. Ya. Tapi ada juga ayah yang wataknya pembicara. Nah itu bisa 9.000. Ya, bisa 9.000. Nah, mari kita lihat wanita. Wanita karena otak bicaranya kiri dan kanan depan, maka didapatkannya per hari perempuan 6.000 sampai 8.000 nih. Ini perempuan nih. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal. Bunyi vokal itu maksudnya oh gitu, ah itu bisa 3.000 tuh, ya. Gerakan tubuhnya perempuan bisa 8.000 sampai 10.000. Jadi banyak gerak perempuan ini dibanding laki-laki, ya. Makanya ini kalau dijumlahkan, perempuan komunikasi rata-ratanya 20.000. Ya. Mungkin para bunda ada yang pendiam. Yang pendiam itu cuma 16.000. Tapi yang pendiam aja lebih banyak daripada laki-laki yang watak pembicara. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa? Karena itu tadi
ya. Karena laki-laki nggak banyak ngomong, makanya kadang-kadang para bunda suka kesel sama suaminya. Kenapa? Karena kalau diajak ngomong panjang lebar, suami jawabnya cuma sedikit-sedikit. Iya, iya kan gitu. Apalagi belum kayak sekarang PSBB atau belum di rumah saja kan, bapak-bapak kan zaman dulu ya sebelum PSBB ya kerja di luar rumah kan. Nah, 7.000 ini dipakai untuk bekerja di luar rumah, makanya sampai di rumah, ya. Bukannya suami tidak mau merespon pembicaraan istri, 7.000 kata sudah habis. Jadi kuotanya sudah habis, makanya kadang dia cuma jawab, iya, iya gitu. Ya. Nah, perempuan menurut penelitian dikatakan bahwa ya wanita apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya perempuan harus bagaimana caranya, ya ini 20.000 disalurkan dengan hal-hal yang baik. Nah sekarang mumpung di rumah saja, ya, karena perempuan memang potensinya banyak, nah ini dia, kita harus salurkan dengan baik. Gimana caranya salurkan kata-kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh kita. Kita rapikan meja-meja, buku-buku dan sebagainya ya itu karena kita 20.000 potensinya banyak ya. Atau buat para bunda yang sudah bisa setiap hari ngajinya 1 hari 1 juz, one day one juz, oh Masya Allah itu ini ya tersalurkan dengan baik ya. Atau para bunda yang sering bersolawat ya ini. Anak-anak yang karena dia belajar dari rumah, maka para bunda bisa membantu mengajarkan pelajaran-pelajaran anak-anak. Walaupun kadang kita nggak paham tuh pelajaran anak-anak. Karena kurikulum kita waktu kecil dengan anak-anak sekarang berbeda. Ya. Tapi paling tidak para bunda bisa membimbing anak-anak. Ini 20.000 kata, banyak ini. Ya, banyak banget. Ya. Nah sekarang, nah kita lihat ya. Ini otak kiri kanan. Tadi kan ini otak kiri, otak kanan. Ini apa sih Bu Aisyah? Ini sambungan otak, ya. Wanita itu ya lebih tebal korteks cerebri kirinya. Apa sih otak kiri itu? Otak kiri itu adalah otak analisa, otak bahasa, otak matematika atau berhitung tuh di kiri, otak teratur, otak mendalam detail, ya, otak syair, otak ya ini kiri. Jadi perempuan lebih dominan memang otak kirinya. Laki-laki lebih dominan otak kanannya, lebih tebal otak kanan. Otak kanan apa sih? Otak kanan itu otak kreativitas. Otak kreativitas ya, otak warna, otak imajinasi, otak menghayal, otak intuisi, ya, otak musik atau irama, otak teknologi, otak bermain, ya. Nah, itu kanan. Artinya laki-laki memang lebih dominan otak kanannya. Jadi bunda, kalau bunda yang punya anak laki-laki, ya, 1 kah, 2 atau 3 atau 4 barangkali, ya, kayak saya laki-lakinya 4. Anak saya laki-laki 4, yang pertama namanya Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Nah, ini bahasa Jawa banget ini, Lanang, Prio, Kakung, Jaler, ya. Lanang sama Prio, ya, Lanang sudah dokter, Prio dokter muda, Kakung mahasiswa kedokteran, Jaler baru naik kelas 12 SMA, insya Allah, dan Dek Ragil baru lulus SMP. Ya. Nah kalau punya anak laki banyak, dan kita lihat anak laki senang bermain, itu karena memang otak kanannya dominan. Laki-laki otak kanannya dominan, jadi dia senang bermain. Ya. Terus anak laki, ya karena sekarang era gadget, maka mainannya tentu gadget. Dulu anak laki ya permainannya misalnya layangan. Sempat tuh adik saya kan juga laki 3 tuh. Main layangan. Sama, anak laki-laki kalau sudah bermain itu lupa waktu memang. Ya. Waktu main layangan aja ibu saya juga selalu marah-marah. Kenapa? Karena dia main layangannya sampai maghrib. Main gundu, main kelereng, ya. Jadi memang laki-laki karena otak kanan dia otak bermain. Kenapa anak laki-laki Allah kasih otak kanannya lebih tebal? Ya. Karena laki-laki dipersiapkan kreatif otaknya. Agar apa? Agar nanti pada saat dia bekerja, mencari nafkah kreatif. Bermain itu membuat ya otak kreatif. Ya.
Kalau perempuan karena memang otaknya ya lebih dominan kiri, makanya perempuan walaupun senang juga pegang gadget, tapi bukan dipakai untuk bermain. Minimal dipakai untuk kayak gini nih, kita belajar. Ya kan ibu-ibu kalau pegang gadget ya pasti buka YouTube-nya, buka YouTube kajian kah, ya, buka Quran, buka hadis gitu. Tapi laki-laki itu pasti buka permainan. Ya, anak perempuan juga suka bermain, tetapi lebih suka bermain anak laki-laki. Jangankan anak laki-laki, para ayah juga senang juga bermain, terutama sekarang eranya era gadget. Ya, artinya kalau bunda sekarang lihat anak laki-lakinya bermain gadget, ya, supaya bunda nggak jengkel, mari kita coba mencoba cara berpikir, dirubah. Kalau anak lagi pegang gadget atau kita lihat sedang main, anggap dia belajar. Jadi kalau anak laki lagi bermain, oh lagi belajar. Ya, kenapa? Karena memang otak kanannya nih. Belajar apa Bu Aisyah? Itu belajar strategi permainan, belajar bagaimana ya dia menghadapi tantangan-tantangan dalam permainan. Karena nanti di dalam pas dia sudah dewasa, anak laki akan menghadapi tantangan-tantangan dalam pekerjaan. Nah, itu dia harus pakai otak permainannya yang sebelah kanan ini, ya. Nah, kalau punya anak perempuan bagaimana Bu Aisyah supaya anak perempuan itu ya di rumah senang sama orang tuanya dan kita menjadi orang tua yang tangguh terhadap anak perempuan. Anak perempuan gampang. Anak perempuan ini kan anak yang lebih teratur karena otak kirinya sudah lebih dominan ya. Anak yang teratur, anak yang senang cerita karena tadi tuh bahasanya juga sudah kata-katanya udah banyak ya. Tapi tolong kalau anak perempuan sedang cerita, lihat wajahnya, ya. Anak perempuan itu senang sekali kalau dia lagi cerita, kita harus lihat wajahnya, ya. Kalau Bunda sedang pegang HP atau pegang gadget, sewaktu anak perempuan mau cerita dan dia sedang cerita, itu simpan gadget. Ya, kecuali penting sekali misalnya ayahnya WA dan kita mau jawab, kita sebentar ya nak, satu detik ya, Bunda jawab dulu WA ayah, sebentar ya. Oke, yuk kita cerita, simpan dan lihat wajahnya. Anak perempuan senang sekali dilihat wajahnya. Ya, selain anak perempuan, kita juga yang sudah besar, wanita-wanita besar ini, apalagi sebagai seorang istri senang banget kalau lagi cerita suami lihat wajah kita. Ya, nah, tetapi kalau punya anak laki-laki itu selain karena otak kanannya dominan, makanya laki-laki otaknya bereaksi pada benda dan bentuknya. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak. Nah, makanya laki-laki senang lihat gadget. Kenapa? Karena di dalam gadget bendanya bergerak, dalam TV benda bergerak. Dan laki-laki senang menggerakkan benda. Maksudnya apa? Ini kelereng diam dia sentil, bola diam dia tendang. Ya. Jadi kalau misalnya Bunda di rumah sudah rapikan kursi kah, atau kursi tamu, kursi makan, terus anak lakinya masih kecil dan dia tarik-tarik benda itu, wah itu otak laki-laki banget itu. Ya, nggak perlu dimarahin. Ya, kita harus paham aja, oh dia otak laki, dia sedang ya menggerakkan benda. Ya, cuman kita jaga ya supaya kursinya tidak jatuh menimpa dia. Itu aja kita jaga. Ya, tenang-tenang aja. Ya, menjadi orang tua tangguh di kondisi pandemi ini kita harus banyak tenang. Cara tenang itu harus tahu, oh ini anak laki dan ini anak perempuan. Ya. Sudut mata perempuan itu lebar Bunda, ya ayah, ya. Walaupun mata kita lihat ke depan, para bunda itu masih bisa lihat sudut-sudut yang sebelah sini. Walaupun ke depannya pendek. Para bunda itu ngelihat ke depannya pendek. Ya. Kalau para ayah, dia lihat ke depannya tuh panjang sekali. Dia bisa panjang jauh itu. Para ayah melihat ke depan. Tapi samping kanan kiri sempit. Kenapa begini? Ini karena retina mata. Retina mata pada wanita ada perbedaan dengan pria. Apanya yang beda? Ada namanya di retina itu sel kerucut. Ya. Sel kerucut retina mata pada wanita itu lebih banyak. Sehingga mata wanita seperti ini. Sel kerucut pada retina mata pria lebih sedikit. Makanya dia nggak bisa lihat kanan kirinya lebih lebar. Tapi panjang ke depan. Ya. Dan ini kenapa bisa dibedakan oleh Allah? Ya tentu Allah Maha mengetahui ya. Salah satu hikmah daripada mata perempuan seperti ini itu sebetulnya ya Allah minta perempuan itu untuk pandai menjaga sarang atau pandai menjaga rumahnya. Ya. Makanya perempuan kan coba para bunda ingat nggak kalau lagi masak matanya dimasakkan ada tikus lewat, kecoa lewat kita bisa tahu tuh.
ada tikus, ada kecoa. Ya, bukan berarti kita harus bunuh kecoa dan tikus itu, karena mereka diciptakan oleh Allah semua ada tugasnya. Ya, seperti kecoa itu dia untuk menghancurkan kuman dan bakteri di kamar mandi. Ya, jadi belum tentu harus kita bunuh, tetapi karena kita tahu ada tikus dan kecoa di rumah, maka makanan yang kita simpan harus ditutup rapat-rapat. Ya, ditutup baik-baik gitu. Nah, itu perempuan jago itu. Perempuan lagi nyusuin anak, matanya lihat anak, ada orang datang, dia tahu loh. Siapa itu yang datang? Ya, gitu. Orang Makassar bilang, siapa itu? Ya gitu. Ya. Nah, itu karena mata perempuan lebar gitu. Ya. Tadi saya lihat ada yang dari Makassar ya. Bu Nita, ya. Nah, kalau laki-laki ini memang mau nafkah, ya, berburu nafkah laki-laki. Makanya laki-laki itu matanya itu sangat bagus kalau dia di luar rumah, ya. Maksudnya berburu apa, Bu Esa? Iya, zaman dulu kan berburu nafkah, sampai sekarang juga laki-laki kan berburu nafkah. Cuman mungkin eranya berbeda. Ada satu era berburu nafkahnya dia berburu betul-betul ke hutan. Ya, untuk apa? Tembak kijang, tembak menjangan. Kalau pemburu itu di hutan, sama binatangnya nggak boleh terlalu dekat, harus jauh. Nah, laki-laki sanggup lihatnya dari jauh. Oh, itu dia tuh kijang dari jauh. Dari jauh loh. Ya, karena dia lihat dari jauh, siap-siap senapan atau siap-siap panahnya, dia tombak dari jauh. Ya, nah itulah makanya mata laki-laki Allah buat seperti ini untuk berburu. Ya. Jangan perempuan masuk hutan. Ya, matanya itu terlalu dekat, dia nggak lihat itu mana kijangnya, dia jauh. Udahlah nggak lihat, ngomong terus itu perempuan. Mana sih kijangnya? Kok nggak kelihatan? Mana sih kijang? Lari itu kijang kalau kita ngomong kayak gitu. Ya, itulah makanya perempuan tunggu di rumah. Ya, lagi. Ya. Perempuan itu memang otaknya pandai membagi. Ya, jadi dapat kijang, itu langsung itu dipotong-potong. Ya, ini kijang binatang, bukan kijang mobil ya. Ya, jadi kaki kanan atas untuk hari Senin, kaki kanan bawah untuk hari Selasa, itu pinternya perempuan. Nah, kalau sekarang berburu nafkahnya tentu nggak di hutan, tetapi ya sekarang berburu nafkahnya adalah berburu peluang, bukan binatang. Ya, peluang. Yang diburu peluang, karena dalam peluang ada uang. Jadi kalau para ayah kalau berburu nafkah jangan berburu uang ya, itu nanti sakit hati. Ya, mending berburu peluang. Nah, dalam peluang ada uang, ya, kan itu peluang ada uang. Ya, nah, peluang ada di mana? Peluang ada di gedung-gedung atau di rumah-rumah, di kantor-kantor, ya, atau antar kota, ya. Nah, waktu memburu peluang di antara rumah-rumah atau gedung-gedung itu, makanya butuh kendaraan kan, dibantu oleh kendaraan. Naik motor kah, naik mobil, atau naik pesawat misalnya ya. Sebagai pilot misalnya dia peluangnya adalah sebagai supir pesawat atau disebutnya pilot. Nah, laki-laki kalau bawa mobil itu jagonya laki-laki. Kenapa? Matanya lurus. Dia lihat mobil di depan itu. Dan apa laki-laki kalau sudah bawa pegang setir, pegang drive, itu ada namanya hormon testosteron pada laki-laki, ya, itu meningkat. Makanya laki-laki kalau bawa kendaraan, bawa mobil atau motor atau bawa pesawat, itu ya laki-laki banget. Apa? Dia berani terhadap tantangan dan karena matanya lurus ke depan, nah dia berani ngebut atau bawa mobilnya lebih kencang dan dia mungkin menyalip beberapa mobil, ya. Itu jagonya laki-laki. Sebagaimana kita jagonya bekerja dalam ruangan atau di rumah atau menjaga rumah atau jaga sarang istilahnya. Ya. Makanya tolong para bunda agar para ayah atau anak laki-laki yang sudah bisa bawa mobil senang bersama-sama para bunda di dalam mobil. Kalau dia sudah mau ngebut, please kita diam. Ya. Karena para bunda kalau suami sudah ngebut ribut nih itu. Ya, awas. Saya sering gitu. Jadi kalau suami mau ngebut, kita suka bilang gitu, awas. Lihat kanan kiri, awas. Nah, laki-laki kalau perempuan ribut, awas. Itu dia nggak suka. Ya, nah ini harus dipahami nih. Untung sekarang sedang stay at home, jadi nggak banyak jalan-jalan, makanya kita belajar dulu. Kalau udah paham, silakan jalan-jalan, tapi nggak usah ribut. Ya,
Anak laki-laki kadang-kadang males kalau ibunya ajak, ya, ayo antar dulu ibu. Kemana? Mau kemana? Mau ke pasar. Ih, malas deh, ribut sekali ibu. Misalnya gitu. Ya, kenapa? Karena ibu selalu gitu. Awas, 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 awas. Awas, 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 awas. Kan gitu. Ya. Nah, laki-laki ini makanya matanya jago untuk di luar rumah. Nah, mata laki-laki sudut pandang yang seperti ini akan sering bermasalah juga kalau di dalam rumah, kalau cari barang. Cari barang. Ya. Laki-laki sering cari itu, ya. Dompet saya mana dompet saya? Dia lihatnya lurus, padahal dompetnya ada di sini. Ya. Atau mungkin ibu-ibu suka bilang sama anaknya ya Mas, Mbak ya bantuin ibu, apa toh Bu, misalnya gitu kan, ya ambilin gunting itu di meja sana. Itu nanti udah dia niat membantuin, udah datang ke sana, terus dia bilang apa? Nggak ada Bu guntingnya. Ada, nggak ada Bu gitu. Kenapa? Karena anak laki-laki carinya kan lurus ke depan, padahal gunting ada di samping. Dia nggak lihat. Itu bukan sengaja nggak lihat. Atau dia ceroboh, bukan. Memang matanya lurus. Kadang-kadang ibu-ibu gemes. Ya, ibu-ibu langsung bangkit ya, pergi ke tempatnya itu, nah, ibu-ibu dapat guntingnya. Nih guntingnya. Dan ibu-ibu pasti marah kan? Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Wah itu. Anak laki-laki atau laki-laki sering tersinggung kalau dibilang cari pakai mata. Kenapa? Karena memang dia sudah pakai mata. Ya. Nah, jadi gimana dong Bu Aisyah? Nah, kalau misalnya minta tolong sama anak laki-laki dan dia nggak dapat barangnya, ibu harus paham bahwa dia matanya lurus. Dia nggak bisa lihat kanan kirinya nih. Dan kalau perlu kita yang bantuin dia kalau dia cari ya, ibu pulpen aku mana, ibu pulpen mantu mana. Nah, dia lihatnya lurus padahal pulpennya ada di sekitar sini atau di sini. Kita bantuin aja. Ini loh sayang, ini loh kakak, ini loh mas, bantuin aja. Ya. Dan tolong tidak usah sambung dengan kalimat cari pakai mata. Cari pakai mata. Nah, itu mereka tersinggung, dia nggak suka. Ya. Jadi kalau kita bantu ya bantu aja. Dalam hati kita bilang, ya Allah mata laki-laki banget, dia nggak lihat di samping. Itu jauh lebih menyenangkan dibanding ibunya marah, cari pakai mata. Ya. Anak laki-laki sering kesel kalau ibunya suka gitu ya, hati-hati. Ya. Ini juga kadang-kadang suami istri ini suka janjian ya, mungkin lagi jalan-jalan di mall barangkali ya. Terus istrinya telepon suaminya ya, Abi, Umi tunggu di depannya KFC ya misalnya gitu ya. Oh iya, istrinya nunggu di situ, suaminya datang. Cuman suami suka jalan lurus, dia nggak lihat istrinya di samping. Makanya kadang-kadang ya si istri suka kesel, kok dia nggak lihat aku ya? Kenapa? Karena si suami jalannya lurus, si suami ini cari istrinya di depan, padahal kadang istri di samping sini. Ah itu sering bertengkar lagi itu. Ya makanya ini harus paham bahwa memang beda sudut mata laki-laki dan perempuan. Ya. Kenapa? Karena tolong kita berantem jangan soal yang fitrah gini nih. Soal fitrah gini nggak usah berantem, harus sudah paham. Ya, supaya apa? Kita supaya jadi orang tua tangguh. Ya, terutama para bunda akan menjadi bunda yang tangguh kapanpun, bukan hanya pandemi saja. Ya. Nah, ini otak dibelah. Ini bagian depan ya, bagian dahi ini. Ya, kalau kita otak dibelah ini suka kita lihat banyak struktur-struktur di anatomi di otak. Ya. Ada yang melengkung putih ini, ya. Ini namanya corpus callosum. Ya, dia serat saraf yang ada di tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Ini namanya corpus callosum. Ya. Ternyata corpus callosum perempuan lebih tebal. Ya, ini corpus callosum di tengah sini ya. Ini otak kanan, otak kiri. Ini otak kecil. Ya. Penelitian oleh Dr. Robert Groski di University California Los Angeles menemukan bahwa otak wanita memiliki corpus callosum yang lebih tebal dibandingkan otak pria. Sehingga wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Nah itu tadi. Jadi ini mohon maaf nih gambarnya kayak gini ya. Nah, ini soalnya ini benar-benar sungguh-sungguh nih. Ibu-ibu nih sambil kasih susu anaknya sambil ya telepon ini bisa laki perempuan ini dan ini nggak bakal keselak anaknya ini. Kenapa? Itu matanya perempuan lebar itu ya. Jangan suruh bapaknya kayak gini, nggak bisa. Bapak kayak gini kan lurus gitu ya matanya ya. Dan laki-laki karena tadi korpus kolosumnya lebih tipis ya, maka otak pria itu dibuat untuk pekerjaan khusus.
Otak pria terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Sehingga pendengaran pria menurun. Pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Artinya gini, pria kalau dia sudah mengerjakan sesuatu pekerjaan khusus di depannya, misalnya buka laptop, sedang pegang gadget, nonton TV, ya, atau baca buku, atau zaman dulu baca koran, itu cuma satu saja di depannya. Dan pada saat sudah 10 menit dia kerjakan nih, sedang pegang laptop nih, 10 menit pertama mungkin dia masih belum konsentrasi. Di atas 10 menit otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya, makanya pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dia nggak bisa kayak perempuan. Perempuan mungkin sambil masak, suapin anak, balas WA, itu bisa. Laki-laki nggak bisa begitu. Kalaupun dia mau balas WA istrinya, misalnya kalau dia di kantor ya, itu dia harus berhenti dulu ya mengerjakan pekerjaan di depannya. Baru dia bisa pegang gadget. Dan kalau sudah berhenti dulu baru pegang gadget untuk balas WA istrinya, misalnya istrinya WA dari rumah ya. Ini waktu sebelum PSBB ya. Dia terus kemudian berhenti dulu untuk balas, itu susah lagi konsentrasi, butuh 10 menit lagi konsentrasi untuk pekerjaan di depannya. Makanya buat ibu-ibu, para bunda, pada saat WA suami di siang hari dan suami di kantor, belum sempat dia balas, belum sempat dia baca, ini harap bersabar. Ya, nggak boleh langsung merasa, kenapa dia tidak perhatikan saya punya WA, kenapa dia nggak balas. Ini harus bersabar. Kenapa? Karena ya laki-laki tidak bisa pecah perhatian. Ya. Maka ini, ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Ya. Jadi kalau suami sedang fokus lihat TV atau misalnya suami kalau masih baca koran ya, fokus baca koran atau baca buku atau baca Quran, ya kita panggil 1 kali, 2 kali, enggak, dia tidak jawab karena memang tidak dengar. Kenapa? Sedang konsentrasi. Otaknya konsentrasi terhadap pekerjaan yang di depannya. Ya. Makanya para bunda ini kadang-kadang suka heran, ini kok laki-laki dipanggil 1-2 kali nggak jawab, dipanggil 3 atau 4 kali baru jawab. Ya. Makanya sering ibu-ibu marah panggil suaminya kan. Pertama cantik waktu manggilnya, Abi, masih cantik tuh, Abi. Cuman karena laki-lakinya nggak jawab, nah ini si istri mulai naik setengah oktav, tapi berusaha untuk tetap cantik. Ya, pertama Abi, kedua Abi. Karena nggak nengok, Abi, baru melotot. Makanya banyak suami-suami suka bilang sama saya heran kenapa istri saya kalau manggil matanya melotot. Saya bilang itu panggilan ketiga Pak, dan panggilan keempat. Istri Bapak yang cantik panggilan pertama dan kedua. Ya, jadi buat para bunda kalau mau manggil suami atau anak laki-laki yang sedang konsentrasi, mungkin lebih baik dicolek saja ya. Colek saja daripada teriak-teriak, colek. Kadang 1 kali dicolek itu dia nggak rasa. Setelah 2 kali baru rasa, ya. Oh, gitu. Oke? Nah, ini harus paham nih. Nah, lihat nih, sekarang kan mungkin anak laki-laki kita ada yang main begini kan? Ya, ini mah permainan lama ini. Sekarang mungkin pegangnya HP, smartphone, ya. Nah, anak laki sedang konsentrasi, setelah 10 menit, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Ibunya panggil nggak jawab. Kalau kita tidak belajar, ya tidak tahu, maka ini anak laki akan dimarah-marahin. Kalau zaman dulu itu dijewer telinganya, ya, atau dihardik, atau dicubit barangkali ya. Nah itu tadi. Untung sekarang ibu-ibu nggak seperti itu ya Bu ya. Tapi mesti tambah ilmu bahwa laki-laki itu memang sedang konsentrasi, pada saat konsentrasi telinganya menurun. Jadi dia dipanggil nggak jawab. Nanti panggilan ketiga atau keempat baru dia dengar. Ya, tolong ibu-ibu nggak usah marah tentang ini. Apalagi ada banyak ibu-ibu suka ambil mainannya anak laki-laki. Itu anak laki-laki nggak suka. Anak laki-laki itu paling jengkel kalau dia lagi main, ibunya rebut mainannya. Kenapa dia jengkel? Karena dia lagi berjuang. Ya, itu skor lagi tinggi-tingginya kita rebut. Oke. Kadang-kadang anak laki bingung, dia bilang sama bundanya, Bunda kenapa ambil mainan aku? Bundanya bilang, abis kamu dipanggil gak jawab. Itu anak laki bingung, kapan manggilnya Bun? Karena memang dia gak dengar, dia sedang konsentrasi. Para suami juga begitu, istri duduk di sini. Ya,
Itu suami nggak tahu loh kalau istrinya ada di sebelah sini. Kenapa? Karena itu tadi, matanya kan lurus, dia nggak lebar, dia nggak lihat ada istrinya sini. Dan karena dia sedang main, konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya dia nggak tahu istrinya di sini. Nah kadang-kadang perempuan baper langsung. Baper, kenapa? Itu tadi, ya merasa suami, ini banyak perempuan baper gara-gara gini. Percuma kalau kita baper gara-gara seperti ini. Ya, kalau mau bilang sama suami, dicolek aja ya, abi umi duduk sini ya, atau ayah bunda duduk sini ya, kan lebih enak. Ketika pria mencari jalan keluar pintu tol, pria tidak dapat diajak bicara. Oke, artinya apa? Pria itu kalau lagi bawa mobil, dia bisa diajak bicara kalau itu jalannya lagi lurus saja. Tapi kalau dia sudah mau keluar pintu tol, lagi cari pintu tol, atau dia cari alamat, itu nggak bisa ditanya-tanya. Kenapa? Karena perempuan kalau nanya sama laki-laki kepengennya kan jawab. Nah, ini susah. Makanya pria nanti ya seringnya apa? Seringnya itu tadi. Kalau orang Jawa bilang kebablasan. Makanya ibu kalau misalnya suami atau anak laki-laki atau siapapun laki-laki lagi bawa mobil mau keluar pintu tol, please jangan diajak bicara, diam. Mungkin 20.000 kata kita belum keluar, jadi diam saja, diam. Ya, nanti kalau dia sudah diajak bicara, kalau jalannya sudah lurus lagi, ya. Kenapa sih begitu ini? Corpus callosum tuh di tengah sini. Oke. Laki-laki kan tadi saya bilang corpus callosumnya lebih tipis. Ya, karena dia lebih tipis, maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi. Nah, pada saat dia konsentrasi terhadap pekerjaan di depannya, pendengarannya menurun. Perempuan, ini corpus callosumnya tebal. Sehingga otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Itu makanya kita sering sebut diri kita multitasking. Ya. Nah. Tapi Bu, memang otak wanita multitasking. Sehingga kalau di rumah, ya suami ibu belum sempat bantuin ibu, tapi dia hanya ngerjain di laptop saja, itu tolong dimaklumi. Karena laki-laki cuma bisa satu pekerjaannya. Ya, satu. Jarang bapak-bapak sambil ngerjain sesuatu di laptop kah atau sedang baca buku, sambil bisa bantuin perempuan, itu jarang sekali. Jarang sekali. Kalau ada bapak-bapak bisa bantuin istrinya sambil dia bekerja, itu udah luar biasa banget. Itu perjuangan luar biasa. Ya. Itu pasti dia baca sirah Rasulullah itu. Ya, dibaca diulang-ulang. Tahu bahwa Rasulullah juga bantu istrinya di rumah. Ya. Jahit sendiri, cuci sendiri. Rasulullah seperti itu. Tapi kalau suami ibu belum bisa seperti itu biasa saja. Nggak usah baper. Banyak istri suka bilang apa sama suaminya, ayah sih enak, cuman pegang laptop aja, cuman ya kerjanya cuman pegang laptop aja. Ya Umi, ya, ibu, bunda, semuanya urus anak, masak, setrika. Itu memang karena otak kita Allah ciptakan seperti itu. Makanya kita nggak boleh marah-marah. Sudah ikhlas terima. Ya Allah terima kasih, aku multitasking. Karena suami kalau di rumah itu bagaikan raja dia. Ya, kita bidadarinya. Kan kita mau jadi bidadari. Insya Allah bidadari dunia sampai bidadari akhirat. Ya, nah itu tadi. Terus anak laki juga. Kalau dia sedang misalnya dia sedang belajar, ya, dia mungkin belajar dari rumah. Gurunya lagi sedang bikin pekerjaan atau PR di gadget atau di laptop, ya. Kemudian ibu suruh ya ambil piring atau ambil gelas yang ada di dekatnya untuk taruh dapur, itu agak susah itu. Biarkan anak-anak kerjakan duluan, ya. Banyak ibu-ibu, nah itu piringnya coba ambil dapur, taruh bawa dapur, gelasnya bawa ke dapur. Itu anak laki-laki nggak bisa putus, ya nggak bisa dia pecah perhatian. Dia sedang mengerjakan di laptopnya, ibu suruh ambil taruh gelas di dapur, itu nggak bisa. Makanya karena nggak bisa, kita menganggapnya, aduh males banget sih ini anak ya. Masa gitu aja nggak bisa? Kalimatnya begitu kan ibu-ibu ya. Kamu nih malas banget, masa gitu aja nggak bisa? Itu bahaya banget. Ya.
Sebetulnya bisa kalau pekerjaan dia udah selesai, maka sampaikannya gini, nah kalau sudah selesai ya pekerjaan yang di gadgetnya, tolong bantu ibu gelasnya bawa ke dapur ya. Itu kalimatnya gitu. Kita kan karena 20.000 kata ngomong aja sepanjang itu. Kalau bapaknya lain, kalau bapaknya karena 7.000 kata mungkin ngomongnya dikit cuman cuman ya, cuman kadang dia bergumam saja bapak-bapak itu kalau dia nyuruh. Ya. Makanya karena ibu-ibu 20.000 kata, bicara yang lebih detail, lebih jelas dan itulah kesanggupannya perempuan. Oke? Ya. Tapi para bunda dan ini juga para ayah perlu tahu, otak wanita karena tersambung lebih banyak, selain dia memang multitasking, ya, tapi juga bisa bikin perempuan itu sering salah tunjuk arah. Ya, ayah, belok kanan ya, tapi tangannya ke kiri. Sering kayak gitu. Ya. Kalau misalnya perempuan jadi navigator mobil, ya di lampu merah tuh perempuan suka bilang kan, lampu merah belok kanan ya, belok kanan ya. Pas suaminya belok kanan dia bilang, loh kok kanan sih? Lah tadi kamu, oh iya astagfirullahaladzim, maksud aku kiri. Sering kayak gitu. Makanya jangan heran juga ya, wanita itu susah baca peta itu. Susah baca peta. Ya. Dan jangan heran juga perempuan kalau naik motor atau naik mobil, kadang sennya di kanan, beloknya ke kiri. Itu sering pada perempuan begitu. Kenapa? Karena otaknya seperti ini, kanan kiri tersambung. Dan ini bukan pikun. Jadi para ibu kalau misalnya salah tunjuk arah, salah sen mobil, ya, atau salah keluar lift, salah keluar toilet mall, itu bukan pikun. Itu karena bunda perempuan banget. Ya, makanya otaknya kayak gini. Oke. Jadi kecil dan kemudian dibawa tempat keramaian, tolong anaknya ya itu pegang baik-baik. Kalau anak perempuan nyasar hilang susah cari tempat. Ya, susah lagi dia nemuin ibunya. Beda anak laki-laki, karena anak laki-laki otak kanan kirinya seperti ini, ya, kan dia tidak tersambung lebih banyak, maka anak laki-laki kalau dia ikut ibunya ke pasar dan ibunya datangi satu toko, habis itu anak laki keluar dari toko lari sana lari sini naik tangga naik turun tangga, dia masih bisa tahu ibunya di toko itu. Ya, nggak nyasar. Kanan kirinya laki-laki lebih jelas, ini kanan ini kiri. Kenapa? Karena dia tidak tersambung. Ya. Perempuan susah baca peta. Cuman 8% perempuan yang jago baca peta pertama kali, baca wazir pertama kali. Selebihnya tuh bingung, kanan kiri mana, utara selatan mana. Ya. Nah, wanita juga begitu. Kita sebagai ibu, wajahnya itu sangat lentur. Ya. 10 detik saja wanita mukanya bisa berubah-ubah 6 kali. Makanya karena kita yang lebih lentur, ibu-ibu tolonglah ya selalu upayakan senyum. Ya, karena muka kita lentur. Kenapa? Ada hormon estrogen progesteron. Kalau bapak-bapak, otot wajahnya dipengaruhi hormon laki-laki yang namanya testosteron. Ya. Maka otot wajah bapak-bapak itu kaku, dia tidak lentur. Sehingga sering kita lihat laki-laki seperti ini. Ya. Rata, mukanya rata. Bisa jadi dia gembira tapi rata mukanya. Makanya para bunda kalau suami ada di rumah, kelihatannya kok mukanya rata, kok kelihatannya marah, belum tentu marah itu, siapa tahu dia gembira. Cuman memang muka sama, muka rata. Ya, ini laki-laki, beda sama perempuan. Apalagi kalau baru datang. Ya, baru datang di suatu tempat, 10 menit pertama, seorang ayah baru datang di rumah, 10 menit pertama, mukanya rata. Banyak istri menganggap ini suami pulang ke rumah dia nggak gembira nih, mukanya rata. Padahal dia gembira. Ya, nah, ya atau para bunda suka minta tolong suaminya jemput dia di tempat taklim kah atau di masjid kan? Abi jemput Umi ya di majelis taklim ya. Di mana? Di Masjid As-Salam. Oke. Kan kita dengar dia oke. Tapi pas datang muka dia rata begini. Banyak para bunda langsung bilang, ih kok dia marah-marah sih? Kok dia nggak suka ya jemput saya? Kalau nggak suka jemput, jangan jemput dong. Gitu. Padahal belum tentu tidak suka. Dia mungkin gembira. Bahkan mungkin dia gairah lihat istrinya. Tetapi mukanya rata.
Jadi para bunda, tolong kalau lihat wajah laki-laki kayak gini, sudah yakinlah bahwa dia lagi seneng. Ya gampang nanti kalau setelah 10 menit ya sampai di rumah, mukanya rata gini dan setelah 10 menit muka rata gini berubah jadi marah, berarti datang sudah marah. Tapi kalau setelah 10 menit mukanya kayak gini, terus dia senyum-senyum aja, habis setelah 10 menit, berarti datang sudah seneng. Ya, nah ini. Ini para ayah mohon maaf, kami para bunda termasuk saya dulu nggak ngerti gini. Saya pikir suami saya nggak suka, cemberut melulu di rumah. Ya, harusnya kan ini stay at home bikin mesra. Kenapa dia cemberut melulu? Emang begitu laki-laki. Ya. Sekali-sekali baru dia tertawa, sekali-sekali baru dia ekspresi mukanya, sekali-sekali gitu. Tapi kalau seringnya dia begini, oh ya dia wajah laki banget gitu. Ya. Dan anak laki kita juga begitu, apalagi lagi puasa nih. Kayak gini wajahnya sudah pahamilah. Ya, itu laki-laki banget. Ya. Baik. Kemudian dari otak ke badan ya, ini kan di otak ini ke badan ini keluar sistem saraf. Ya, ini ada sistem saraf akan jalan serabut-serabut jalan di tulang belakang. Ini makanya sering disebut sumsum tulang belakang. Ya. Kalau tulangnya sapi, itu serabut-serabut sarafnya sapi yang jalan di tulang belakangnya. Ya. Nah, kita juga begitu. Nah, kemudian nanti dari lubang-lubang tulang belakang akan keluar tali temali nih kayak kabel-kabel gini, ya. Nah, ini namanya sistem saraf tepi atau perifer. Dia akan mempersarafi seluruh tubuh, ya, sampai juga yang di dalamnya. Nah, sampai juga mempersarafi ini semua, ya, organ-organ dalam kita atau jeroan kita. Ya. Dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya. Dia membawa pesan. Misalnya kita bilang, ke dapur gitu. Pesannya jalan ke dapur, ke dapur, ke dapur. Ini kakinya nanti ke dapur. Mau ambil piring gitu ya. Nah itu tadi, ambil piring, ambil piring, ambil piring. Akhirnya tangan mengambil piring. Itu perintah dari sistem saraf. Ya. Dan sistem saraf juga ini ya membawa pesan selain dari apa yang kita ucapkan, juga apa yang kita dengar dan kita lihat. Oke. Apa yang kita lihat lewat mata pesannya akan jalan di badan. Apa yang kita dengar tentang sesuatu pesannya jalan di badan. Anak kita juga begitu. Makanya hati-hati bicara sama anak-anak. Hati-hati bicara sama anak-anak. Kalau kita selalu marahin anak-anak, kamu nih ya, susah banget kalau disuruh minta bantuin bunda. Susah banget kalau suruh bantuin. Susah banget nanti jalan nih. Susah banget, susah banget. Maka anak-anak nanti betul-betul susah. Kamu nih ya, kalau disuruh sholat lama banget. Kalau disuruh sholat lama banget, itu jalan sini. Kalau disuruh sholat lama banget. Kalau disuruh sholat lama banget. Ini bisa anak itu betul-betul lama kalau disuruh sholat. Ya, untuk itu bagaimana? Sistem saraf ini membawa pesan apapun yang kita bicarakan. Makanya sampaikan yang baik-baik. Kalau memang sudah azan, waktunya sholat, ya kita ajak sholat. Sholat yuk nak, sholat asar yuk nak, sholat asar yuk, nanti jalan. Sholat asar yuk, sholat asar yuk, sholat asar yuk. Mandi yuk nak, mandi yuk. Buka dulu yuk nak, buka yuk, gitu. Ya. Ini. Kenapa? Karena memang sistem saraf ini membawa pesan. Makanya apa yang diucapkan lewat telinga, apa yang kita sampaikan nasihat pada anak-anak, hati-hati kata-katanya. Kadang-kadang kata-kata kita buruk. Ya, tanpa kita sengaja. Kamu ini nakal banget sih, udah nakal banget sih. Kamu ini nakal banget sih. Nggak bisa dikasih tahu orang tua, nggak bisa dikasih tahu. Berarti nanti dia nggak bisa dikasih tahu betulan loh. Ya, makanya hati-hati bicara. Sampai kan sholat yuk nak, sholat yuk nak. Nah ingat ya, karena panca indera ini membawa pesan, maka apa yang didengar itu harus selaras dengan apa yang dilihat. Jadi kalau ayah bunda sudah ngajak sholat anak, lebih bagus lagi anak melihat bahwa ayah bundanya juga siap untuk sholat. Ini namanya keteladanan. Yang repot adalah ibunya suruh sholat itu anak, tapi mata anak ini lihat ibunya masih pegang gadget. Ya kan?
telinganya suruh sholat maghrib gitu. Tapi matanya dia lihat ibunya pegang gadget atau ayahnya pegang gadget, ya. Maka ya perintah yang pertama lewat telinga itu kadang-kadang kalah dengan apa yang dia lihat. Itulah makanya keteladanan adalah sesuatu yang penting, ya. Baik, Mbak Maria, saya kembalikan dulu ke Mbak Maria. Barangkali ada teman-teman ayah bunda yang ingin diskusi atau bertanya, ya. Nanti kalau ada yang bertanya baru saya lanjutkan lagi. Sampai sini cukup dulu. Silakan kita boleh tanya jawab, ya. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Ini para Bunda semuanya sudah siap pertanyaannya ya. Ini bisa langsung di kolom komentar atau bisa acungkan tangan ya. Nanti kita lihat lagi. Oh ini Mbak Indah Wulandari. Host bisa dihidupkan mikrofonnya Mbak Indah Wulandari ya. Mbak Indah Wulandari. Oke, Bunda Indah Wulandari bisa mengajukan pertanyaannya ya. Iya. Ya. Ya, kedengaran nggak, Mbak? Iya, kedengaran Ya. Mbak Indah. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat jelas sekali. Tapi sini kebetulan saya emang belum nikah, dokter. Iya. Umur berapa sayang Mbak Indah? Umur berapa sayang? 25, tapi insya Allah lagi proses sih dokter, minta doanya. Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin. Ya. Jadi saya mau tanya, kebetulan kan emang setelah nikah nanti nggak ada niatan untuk menunda anak dan lain-lain gitu ya dokter. Nah, ya. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus dipersiapkan dari sejak sekarang gitu agar apa istilahnya untuk programnya itu gimana ya ngomongnya dokter ya? Ya intinya gitulah pertanyaannya. Adakah hal-hal yang harus kita persiapkan misalkan dari segi makanan atau misalkan dari segi gaya hidup gitu untuk nanti mempersiapkan program hamil lah intinya gitu ya dokter. Nah itu yang pertama. Ada satu lagi ya singkat aja. Ya. Nah sebelum program hamil sebelum nikah apa aja harus dipersiapkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana sih caranya kita itu nanti untuk membimbing anak-anak itu menemukan potensinya gitu. Terlebih dokter bisa membimbing anak-anak sampai 4 anak menjadi dokter semua, itu Masya Allah ya. Nah itu sharing ke kami bagaimana caranya. Itu dokter, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah Mbak Indah, barakallahu fiik ya, senang banget ini. Belum menikah tapi sudah rajin ikut taklim. Nah itu tadi persiapan yang pertama adalah belajar terus, ya. Terutama ini tadi, ya kita kan Mbak Indah tentunya sering ikut taklim Kak, entah dari siapapun yang menyampaikan, guru-guru siapapun, terutama kalau nanti ada topik-topik ya kayak gini, otak pria wanita, topik-topik tentang persiapan pernikahan atau bagaimana istri soleha ya. Nah, itu persiapan pertama. Termasuk juga kehamilan ya. Yang nanti harus disiapkan itu ilmunya dulu. Makanya nanti bisa searching kalau nanti ya sudah menikah dan kemudian baru kita persiapan kehamilan. Kalau makanan ya tentunya makanan yang bergizi ya, nutrisinya yang bergizi ya. Itu patokan 4 sehat 5 sempurna juga udah bagus gitu ya. Tetapi itu tadi yang paling penting makanan di akal kita atau di otak kita dan di kolbu kita. Makanya ya banyak belajar seperti ini bagus banget. Ya, Mbak Indah bersyukur belum menikah sudah tahu tentang laki-laki itu otaknya tipis, korpus kolosumnya tipis. Ya, banyak ibu-ibu sudah puluhan tahun berumah tangga baru sadar ya baru tahu bahwa oh laki-laki beda. Padahal suaminya udah sering-sering dimarahin terus tuh. Ya, gara-gara itu tadi dipanggil nggak jawab terus marah. Atau mungkin WA suami panjang lebar dijawab oka marah. Karena kita nggak tahu kalau laki-laki ngomongnya sedikit. Mbak Indah alhamdulillah ya, satu aja modul ini Mbak Indah sudah punya ya persiapan itu untuk menikah nanti. Bahkan juga persiapan untuk punya anak laki dan perempuan juga. Ya, jadi belajar aja terus sayang. Ya, soal makanan tenang aja ya. Nah, cuman nanti kalau sudah sudah menikah dan merencana untuk hamil, sudah menikah ya. Nah, itu hindari makanan-makanan yang tidak dimasak
Ya, kenapa? Karena potensi toksoplasma itu tinggi ya. Yang biasanya senang binatang ya mungkin kalau sudah menikah dan mau langsung program punya anak, boleh juga binatang itu disingkir dulu, atau kalaupun memang sayang banget sama binatang, mau nggak mau terpaksa ya harus higienis ya, harus jaga kebersihan. Kalau sudah pegang binatang harus cuci tangan ya. Dan perlu pemeriksaan ya laboratorium lainnya, termasuk itu tadi apakah ada kuman di tubuh kita, ada bakteri kah, ada virus. Itu penting juga pemeriksaan laboratorium, baik tubuh kita calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Itu penting juga. Sehingga kalau misalnya memang dia ada virus kayak hepatitis misalnya, itu bisa diobati dulu sebelum dia menikah, bisa juga mulai diobati. Ya, atau ada misalnya dia toksoplasma, itu bisa diobatin dulu sebelum nanti menikah supaya nanti kalau punya anak tidak terganggu oleh kuman ini atau parasit dan bakteri dan virus ya. Jadi penting juga tuh pemeriksaan kesehatan. Oke. Kalau ditanya nanti untuk membimbing anak untuk tahu potensinya dari mana? Itu gampang insya Allah. Ya, kalau nanti sudah punya anak, nanti akan ada belajar tentang bagaimana melihat ya, menyimak atau memperhatikan ini anak ini nanti bakatnya kemana. Itu nanti ada itu banyak ya, banyak ilmu-ilmu praktis seperti itu. Ya, Indah nanti pas menikah ini tentunya ya, jadi mudah banget nanti cari gimana caranya ya. Ya, kalau saya memang karena kami keluarga dokter ya mau tidak mau anak-anak juga melihat ya kebiasaan kami sekeluarga, bahkan bukan hanya keluarga kami saja, keluarga suami kami itu memang semuanya dokter. Jadi tentunya mereka karena lingkungan ya mempengaruhi, nah itu tadi akhirnya mereka juga ya ambil sekolah dokter. Walaupun nanti setelah dokter mereka juga menekuni bidang masing-masingnya sendiri atau hobinya masing-masing. Nah, ini insya Allah Mbak Indah nanti gampang, nanti bisa dipelajari terus. Yang penting sepakat adalah selalu belajar suami istri. Entah di mana belajarnya, belajar sendiri kah, baca buku kah, ikut taklim, ikut seminar, itu kesepakatannya. Dan kesepakatannya berikutnya adalah landasannya apa kalau nanti ya bertengkar dengan suami dengan istri, gimana nih mau diselesaikannya pakai apa gitu. Kalau saya dulu ya kita karena kita dua-duanya sama-sama muslim, kita harus kembali ke Quran, hadis dan ijma para ulama, jumhur ulama gitu. Ya. Oke. Itu aja, gampang insya Allah. Pokoknya sesuatu yang untuk pernikahan itu harus dimudahkan, ya. Terus belajar sampai kapanpun. Ya nanti udah kita jadi oma nenek belajar terus kita ya. Baik, terima kasih ya Mbak Indah. Ya, saya kembalikan ke Mbak Maria. Mbak Indah gimana tadi? Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Maria, mungkin terputus-putus ya dari Jogja ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Putus-putus ya? Ya, baik. Sambil nunggu Mbak Maria kembali ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, hati-hati bicara, termasuk diri kita saat ini. Ya. Kan saat ini kita sedang semuanya harus di rumah karena pandemi. Ya. Terkadang kita sering sekali mengeluh. Hati-hati, keluhan itu nanti apa yang kita keluhkan jalan di badan ini. Nah, kita mulai bosan nih, hati-hati tuh. Nanti jalan bosan, nanti bosan itu tulisannya dia jalan bawa pesan itu. Nanti tubuh bosan betulan loh. Ya. Harusnya kita karena kita di rumah ini harusnya membawa bahagia. Makanya harus ngomong di dalam omongan mulut kita ini. Insya Allah saya semakin bahagia bersama anak-anak dan suami. Saya bahagia bersama anak-anak dan suami. Ini ngomong saya bahagia bersama bawaan. Ya,
Nah, pada saat kita ngomong kayak gitu, nanti hormon bahagia akan keluar dari otak kita dan jalan ke seluruh tubuh kita. Ya. Jadi kita harus sering ucapkan apa yang kita mau gitu. Ya. Saya, suami dan anak-anak, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri sehat walafiat. Ya. Kami selalu kompak, kami selalu bahagia. Ya. Dan kumpul bersama itu sangat menyenangkan. Nah, itu harus kalimat itu yang diucapkan. Ya, hindari kalimat-kalimat ya, wah kalau bareng-bareng kelamaan bosen ya, itu hindari kalimat itu, nanti bosen betulan, nanti tubuh kita menolak, ya. Baik. Jadi harus selalu kata-kata positif ya Bunda Ya ya. dong. Ya, mumpung apa yang diucapkan jalan. Oke. Ya, Terima kan? kasih Bunda. Ya, Bunda, ini ada pertanyaan Kak yang di chat. Tadi salah satunya adalah bagaimana kita solusinya gimana nih? Misalnya kita tinggal bersama dengan orang tua kita. Seringkali kita sudah memberikan perintah atau aturan tertentu terhadap anak-anak kita, tapi seringkali dilanggar oleh kakek neneknya dengan alasan sayang. Nah ini kayaknya sering banget nih para keluarga yang kejadiannya kayak gini nih, karena tinggal bareng orang tua, mereka seringkali harus ada perbedaan dengan kakek neneknya, seperti itu. Baik. Ini pendapat saya ya, karena nanyanya sama saya ya. Begini, saya juga dulu tinggal sama orang tua, ya. Tetapi untung saya punya prinsip yang buat saya bersyukur apa? Walaupun anak-anak kita kasih aturan, tapi kemudian ya orang tua kita itu kalau saya nggak mau bilang melanggar, itu dosa kalau kita bilang orang tua saya melanggar peraturan yang saya kasih anak, itu dosa itu. Ya. Nggak ada orang tua mau melanggar itu ya. Jadi ayah bunda yang tinggal bersama orang tuanya, dengar baik-baik ya. Pantang bilang orang tua saya selalu melanggar peraturan yang saya berikan pada anak saya. Nggak boleh itu. Saya keras banget soal kayak gitu. Ya, kenapa? Karena orang tua kita itu orang tua kita, nggak boleh sama sekali dibilang bahwa dia melanggar, nggak boleh. Ya. Jadi kalau memang kita bilang sama anak kita, nak, ya kalau makan es krimnya hari Sabtu aja ya. Datang omanya, kasih es krim hari Selasa. Oke, kita jangan bilang, wih, oma, nggak boleh gitu dong. Ini hari Sabtu baru makan es krim, boleh makan es krim sekarang. Oma nih melanggar. Nggak boleh bilang oma itu melanggar. Itu adalah bonus. Jadi kalau anak kita bilang sama kita, es krim padahal kan boleh makannya hari malam hari Sabtu aja. Bilang sama anak, tidak apa-apa, nak, itu bonus, nak. Karena engkau baik, ya, kamu santun sama oma, santun sama opa, santun sama yang uti, sama yang kakung. Itu kalau kita misalnya kasih tahu anak-anak, kamu pegang gadgetnya Sabtu Ahad aja ya. Terus kakek kita, yang kung kita ya, dia kasih anak, bilang kita orang tua tuh bilang, kenapa? Ya, kita nih didikannya dia. Kalau kita berhasil sekarang itu karena orang tua kita, belum karena kita. Nah, kalau nanti anak kita berhasil, itu baru karena kita. Ya, ingat baik-baik itu. Ya. Dan satu lagi, kalau kita santun sama orang tua, maka nanti anak kita santun sama kita. Enak nggak? Kira-kira enak nggak kita kalau nanti kita jadi orang tua, terus mantu kita atau anak kita marahin kita gara-gara kita kasih bonus? Karena memang yangkung yangti itu memang sayang gitu. Ya, nggak masalah. Dan ingat, orang tua kita umurnya nggak panjang. Mungkin dia sama cucu makin paling setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi itulah kenangan indah dari para cucu terhadap yangkung dan yangtinya. Ya, itu luar biasa. Dan pada saat orang tua kita, ya, dia diperlakukan baik oleh mantu dan anaknya dan cucunya, itu dia mengalir doa pada anak itu, ya, dan pada kita. Itu luar biasa, makanya kita ya akan hidup berkecukupan. Kenapa orang tua kita ya selalu merasa kita ya menghormati dia. Ya, kira-kira gitu aja Mbak Maria ya. Karena saya habis tanyanya sama saya ya. Kalau saya begitu ya, saya paling gitu. Dulu juga begitu kalau anak saya dikasih makan diajak makan McDonald
misalnya. Walaupun ini kan Iya. peraturannya tapi pas libur gitu, nggak apa-apa itu bonus. Sampaikan sama anak itu bonus, nah. Anak-anak juga gembira kok. Nggak apa-apa juga kok. Ya, nggak apa-apa juga. Kalau kita bilang makanan itu racun, itu ntar racun betulan. Ya, Pantang bilangin itu jangan makan itu racun. Pantang ngomong kayak gitu, ntar racun betulan. Ya, nah, itu saya. Ya, baik, saya kembalikan ke Mbak Maria kembali. Terputus? Ya, baik kalau terputus saya kasih lihat slide ya, boleh ya? Ya, baik Bunda. Sudah satu, silakan. Ya, saya kembalikan ke Mbak Maria lagi. Ada yang mau tanyakan lagi? Putus lagi ya? Suara saya masih ada kah? Ada ya? Baik, ya. Kalau gitu saya boleh loncat dulu nggak ya? Loncat sebentar. Nah, saya mau ngasih lihat ini nih. Ini tadi soalnya ada yang tanya terhadap orang tua ya. Nah, nih. Ya. Ayah bunda dan sahabat-sahabatku mungkin sudah ada yang pernah juga lihat modul saya tentang ini ya. Tubuh manusia itu ada badan seluler dan ada badan bioplasmiknya. Ya, jadi ada badan kasar, ada badan cahaya. Ya, nah sinyal kita ini keluar dari tubuh kita ini yang disebut nur, cahaya. Ya. Terkadang berkolaborasi dengan malaikat karena malaikat itu dari nur juga. Ya. Nah, badan kita bercahaya ini, dan ini kalau bahasa fisika kuantumnya ini disebut gelombang elektromagnetik. Sinyal inilah yang membawa doa kita. Sinyal inilah yang membawa ucapan kita. Sinyal inilah juga yang membawa kita. Sinyal kita juga lebih dahsyat. Ini makanya mengapa kita harus santun pada orang tua agar ya sinyal dia mendorong sinyal kita. Untuk apa? Ini aminnya dia itu mendorong sinyal kita untuk membawa doa. Jadi terbroadcast ke alam semesta lebih cepat jalannya. Masya Allah, ya. Begitu, ya. Makanya kita harus santun sama orang tua. Sekali lagi kayak tadi ya, yang pertanyaan tadi, bilang saja itu bonus kalau misalnya ada tambahan-tambahan. Iya, ya. Baik Bunda, Masya Allah sekali solusinya. Iya, Bunda kita beralih kepada yang sudah mengangkat tangan. Kita pilih baik. Bunda Yani Haryani. Monggo Bunda Yani Haryani bisa mengajukan pertanyaannya ke Bunda Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah dapat kesempatan. Dokter, saya mau tanya. Ya, saya kan punya 4 orang anak. Nah, anak saya yang pertama dan kedua itu kan saya memang adopsi dari anak itu lahir dari umur 4 hari gitu. Aduh, saya mau nangis kalau inget ini. Nah, terus laki perempuan? Yang pertama perempuan sekarang usia 12 tahun, yang kedua laki-laki sekarang usia 10 tahun. Nah, saya sendiri waktu saya adopsi anak yang kedua, yang laki-laki itu saya hamil, tapi saya nggak tahu gitu dokter. Jadi selisihnya yang kedua dan ketiga itu hanya 8 bulan. Jadi kan pendek sekali memang. Nah, kan apa? Jadi saya terus anak ketiga ini berarti anak kandung laki perempuan? Iya. Laki-laki juga. Oh, laki-laki. Iya, jadi saya dikaruniai anak kandung laki-laki 2. Terus saya adopsi 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang bungsu juga laki-laki ya? Iya, laki-laki juga. Ya. Umur berapa sudah yang bungsu? Yang bungsu berapa? Yang bungsu usianya 7 tahun, Bunda. Tahun? Iya, terus yang nomor 3 juga 10 tahun juga ya? Iya, 9 tahun lebih gitu, mau 10 tahun. Ya, nah, alhamdulillah anak-anak tuh nurut, tak pernah berantem sama sekali. Saya nggak pernah menemui mereka tuh berantem apa gitu. Memang saya tanamkan harus rukun ya sampai besok gitu. Nah, terus saya itu
beberapa hari lalu tuh kayak kepikiran gitu, karena kan bagaimanapun kan saya harus menyampaikan nanti apa yang sebenarnya ya, saya nggak boleh menutupi apa namanya Bunda asal usulnya ya. Jadi memang saya sudah sama suami itu sudah berpikir bahwa suatu hari memang saya harus sampaikan yang sebenarnya. Nah itu saya mohon nasehatnya gitu, kira-kira waktu yang tepat itu kapan gitu Bunda untuk saya tuh bisa menyampaikan bahwa memang anak saya punya orang tua lain selain saya, jadi mereka tuh bersyukur punya 2 orang tua gitu loh. Saya juga nggak pengen anak saya tuh nanti benci sama orang tua kandungnya gitu. Jadi saya apa sih namanya kayak ada beban tersendiri gitu, Bunda. Iya, baik. Ya, Itu yang mau saya tanyakan. Makasih waktunya, Bunda. ya, terima kasih Bunda Yani ya, Masya Allah luar biasa banget ya. Sebetulnya begini, kalau kembali lagi ya, ini karena bertanya pada saya, maka ini adalah opini saya ya. Kalau saya, bila Ananda adopsi dan ingin kita beritahukan, sebetulnya harusnya pada usia-usia TK sudah dikasih tahu. Oh, baik ya. Atau SD ya. Tapi kalau ini sudah terlanjur, maka sekalian pas mahasiswa. Oh, oke, ya. Gitu. Kenapa? Karena Ananda sekarang yang 2 orang ini sudah memasuki usia pra-remaja. Di situ hormon perempuan dan hormon laki-laki itu sedang melonjak-melonjaknya. Terkadang mereka sangat sensitif, ya, sangat sensitif nih umur-umur kayak gini. Mungkin yang perempuan sudah menstruasi? Sudah menstruasi? Belum, Bunda, belum. Oh, belum, ya, belum. Iya. Nah, tapi sudah mulai umur 12 walaupun belum menstruasi sudah mulai ada perubahan hormonal. Makanya nanti jangan heran Bunda Yani pada Ananda yang perempuan ini kadang-kadang sering ngambek atau kadang-kadang ada hari-hari tertentu dia nggak mau bicara sama kita, ya karena mau Iya betul Bunda. betul kan? Nah, Betul, karena betul. mau menstruasi. Ya, kalau kita sampaikan di kondisi sekarang itu nanti tambah marah dan bisa-bisa dia lari. Ya, maka kalau memang dia bersama saudaranya yang lain juga masih akur saja sudah, ya tenang-tenang saja nanti lewati masa ini. Ya minimal sekali SMA karena SMA sudah mulai hormonnya ya dia sudah mulai terbiasa dengan siklus hormonal masa remaja. Laki-laki juga nanti nih umur 10 tahun nih kadang-kadang umur 11-12 sudah mulai mimpi basah ya. Nah, ini juga kadang-kadang marah dia. Padahal sebetulnya ayah Bunda Yani sama suami saya yakin itu baik banget sama anak-anak ini ya. Hanya itu tadi memberitahukan pada usia-usia pubertas itu memang resiko tinggi ya. Walaupun ya kalau ayah bunda juga mau pada saat sudah memberitahu dan dia mukanya sedih banget itu ayah Bunda Yani bersama suami itu harus betul-betul jagain mereka ya, kasih pelukan, kasih betul-betul memperlihatkan pada mereka bahwa kita nggak beda-bedain gitu. Iya. Ya. Kalau mau sekarang-sekarang ya, Iya. kalau mau sekarang-sekarang. Tetapi kalau mau tenang-tenang, ya itu pas mahasiswa itu pas banget. Pas mahasiswa ya itu tadi ya dia sudah lebih dewasa satu, kedua dia sudah bertahun-tahun lihat bapak ibunya baik gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau memang dia belum lagi umur seperti ini, misalnya dia masih TK gitu, 4 tahun, 5 tahun, nah itu malah ngasih tahu umur 5 tahun, 6 tahun itu nggak apa-apa malah. Ya, kenapa? Karena dia belum ada hormon yang terjadi dahsyat di dalam tubuhnya. Jadi anak-anak tidak membangkang gitu ya. Dia tahu bahwa oh iya ayahku 2, malah pada saat TK dikasih tahu ayahnya 2, ada anak-anak seneng banget bapaknya 2, ibunya 2, ada yang begitu. Karena pada saat TK ini kan tentu lugu banget gitu. Tapi itu tadi karena sudah ini bersabar aja mungkin nanti pas kuliah atau paling enggak SMA lah ya. SMA. Iya. Iya, benar. Lewati dulu nih masa 12, 13 sampai 15 tahun itu masa
pancaroba yang luar biasa, ya. Nanti juga Bunda Yani harus paham, Ananda yang perempuan kalau sudah mens, ya, ada hari-hari yang nggak boleh dikasih nasihat atau dikasih teguran, ya. Kapan itu? 3 hari mau mens. 3 hari, 2 hari, 1 hari mau mens itu nggak boleh nasehatin, nggak boleh negur. Ya, mens hari pertama sampai hari keempat itu perempuan sensitif banget, apalagi Ananda baru pertama menstruasi. Ya, kalau ada, jadi makanya nanti kalau Ananda yang pertama, Bunda Yani, dia sudah mens, Bunda bantu catat hari mensnya ya, siklusnya ya. Iya, Ya, dicatat hari pertamanya aja, hari pertama. Mungkin mens awal-awal itu belum teratur ya. Nanti kalau sudah teratur, nanti Bunda lihat siklusnya berapa hari. Ya. Hari yang bagus untuk anak yang sudah menstruasi, anak gadis yang sudah menstruasi, nasehatinnya itu di masa subur. Ya. Kapan masa subur? Di pertengahan siklus menstruasi itu tadi. Kalau dia mens pertamanya, hari pertama, dan kemudian mens berikutnya itu kurang lebih 26 hari atau 28 hari. Kurang lebih di hari 13 setelah mens. Di hari ke-13 setelah mens, hari ke-12 setelah mens, dan sampai hari ke-14 setelah mens. Itu masa-masa kalau kita mau nasehatin itu masuk. Ya. Besok-besok juga begitu kalau misalnya mau memberitahu Ananda pada anak perempuan, misalnya di SMA mau dikasih tahu atau kuliah ya, sebisanya pas masa subur. Itu estrogen, progesteron sedang banyak di tubuh wanita, itu bikin bijaksana. Ya. Nah, tapi kalau mau mens, itu estrogen, progesteron lagi turun itu hormonnya. Jangankan anak-anak, kita aja udah ibu-ibu, kalau mau mens itu kayak mau makan orang ya Bu. Iya betul Bunda. Pengen cubit orang itu. Makanya para ayah mohon maaf ya, kadang-kadang para ibu para bunda yang masih produktif ya, itu ada hari-hari yang itu rentan sekali ditegur, rentan sekali kasih nasihat. Itu sekitar 1 minggu, 3 hari mau mens sampai hari ke-4 menstruasi. Ya. Iya, iya. Kira-kira begitu Bunda Yani, tetapi punten maaf, coba Bunda sholat istikharah, bertanya pada Allah, karena Allah yang maha memegang jiwa anak-anak ini, ya, untuk dapatkan petunjuk lagi. Kalau dari manusianya ini tadi saran saya begini, tapi mohon pada Allah, ya Allah, kapan waktunya saya bisa ya bercerita pada ananda-ananda ini dan mereka menerima dengan ikhlas, nanti Allah akan kasih petunjuk itu. Ya, jadi istikharah juga ya 2 rakaat insyaallah ya. Iya, baik Bunda. Baik, Bu Yan, Bunda Yani, Masya Allah, mantep ya, luar biasa. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Masya Allah, Bunda Yani juga ya. Kita lanjut ke yang mau angkat tangan masih ya. Ini semoga bapak-bapak, karena saya pengen mendengar suara bapak-bapak yang bertanya. Ini semoga akunnya bapak-bapak. iPhone Miftahul. Semoga bapak-bapak ini keluar suaranya ya. Silahkan Bapak iPhone Miftahul. Oh, enggak ya, cuma oke. Kita ke yang lain saja kalau begitu. Hikmah Heart. Ini pertanyaan terakhir ya, Bunda, karena waktunya sebentar lagi menuju 2:30. Ya, silakan Bunda Hikmah Heart. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hikmah. Ini sebenarnya saya belum nikah. Oh, Masya Allah, Afwan. Mbak Hikmah usia berapa sayang? Masya Allah. Keikut Mbak Maria tadi. Usia berapa? Usia 25, mohon doanya dokter. Oh, alhamdulillah. Oh, tetap calon Bunda. Udah 25 nih ya. Ya, gimana sayang? Mbak Hikmah gimana? Mau tanya, sebagai perempuan yang multitasking itu, gimana cara kita mencari mood booster supaya
misalnya lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak kita itu nantinya bisa apa ya, bisa kita itu tetap multitasking tapi diri sendiri bahagia, nggak ngeluh gitu dokter. Itu yang pertama. Terus yang kedua mau tanya, gimana cara, mungkin tips dari dokter nih, misalnya nanti kita mengajari adik-adik kita atau anak-anak kita melakukan hal-hal ibadah yang menyenangkan, misalnya belajar sholat atau ngafal Quran, itu kan butuh mood yang bagus, butuh apa ya, cara-cara yang bagus. Itu gimana ya dokter caranya? Ya, Nah, baik. Wah, luar biasa. Ini pesertanya banyak calon ibu ya. Luar biasa. Itu keren banget loh. Ya, belum menikah tapi udah persiapan dengar kajian dan sebagainya ya. Saya salut ya. Baik, Adinda Hikmah ya. Memang perempuan kan multitasking ya. Nah, supaya nggak mengeluh, pertama adalah tahu dulu bahwa Allah karuniai perempuan itu korpus kolosum yang tebal, otak tengah yang di dalam itu yang tebal, sehingga multitasking. Ya, karena kalau udah tahu pasti bersyukur. Ya, dan selalu berkata, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, ya Engkau berikan aku multitasking. Ya, karena kalau kita nggak tahu bahwa itu anugerah Allah, itulah muncul keluhan. Tapi kalau kita tahu ini anugerah Allah, ya, dan kita tahu persis bahwa Allah memberikan itu pada kita dan kita harus ya menjalani tugas itu, pasti kita senang, pasti senang deh. Dan tahu itu ada pahalanya, ya. Memang capek pasti, siapa yang emak-emak nggak capek, ya pasti ibu-ibu capek pasti, ya. Bahkan ya para anak-anak Rasulullah SAW juga capek ya. Beberapa hari yang lalu saya juga diingatkan tentang ceritanya Fatimah Az-Zahra. Beliau juga capek, bayangkan ya. Beliau sendiri di rumahnya, anaknya 2, Hasan Hussein, suaminya Ali bin Abu Thalib ya. Kemudian harus bikin makanan sendiri, roti sendiri, penggilingannya sendiri. Zaman dulu tuh bikin penggilingan susah bikin roti. Saking capeknya makanya ya berharap ayahandanya yaitu Rasulullah SAW memberikan dia ya salah seorang tawanan untuk menjadi khadimatnya. Tapi tidak boleh oleh ayahandanya. Kenapa? Karena khadimat itu ingin ditukar ya dengan uang dan untuk diberikan ke para duafa, fakir miskin dan sebagainya, dan juga untuk peperangan ya. Jadi nggak boleh. Jadi Fatimah nggak dikasih satu orang tawanan untuk khadimat. Ya, memang sedih gitu. Tapi ya Rasulullah langsung berkata lagi pada Fatimah dan Ali, maukah engkau aku ajarkan untuk ya ucapan kalimat yang apabila itu diucapkan itu meringankan kita semua, meringankan dirimu. Bahkan ya itu lebih dahsyat daripada satu khadimat. Itulah diajarkan bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan ya bertakbirlah 33 kali. Nah buat para bunda, kita kan sudah dikasih multitasking nih, ya kan? Ayo kerjain aja. Kalau emang capek ya sudah kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertahlil 33 kali. Dan itu pun kita sudah selalu lakukan pada saat kita ya setelah sholat fardu untuk kita sebelum berdoa, kan gitu ya. Udah capek banget sudah 15 menit setengah jam. Oke, ya. Kemudian tips untuk anak-anak belajar dengan menyenangkan. Nah, ini kita memang juga harus ada tambahan ilmunya. Ada apa? Bagaimana caranya supaya anak-anak bahagia ya, atau kita ajarkan laki-laki. Sekarang saya sih bersyukur banget ya sudah ditemukan metode-metode mengaji sambil ya bermain ya, atau sambil ada gerakan-gerakan, bahkan ada sedikit iramanya seperti itu. Nah, itu nanti Mbak Hikmah bisa searching tuh ya metode-metodologi menghafal Quran dengan gembira ya. Nah, itu berarti sudah diteliti oleh para penciptanya itu bahwa mengajarkan Quran dengan gembira. Intinya itu ya, karena anak-anak memang caranya bergembira adalah bermain
maka tentu diajak bermain. Yang namanya bermain itu adalah apa? Ada gerakan-gerakan, ya. Ada irama, kadang-kadang suka ada irama-irama sedikit diberikan gitu ya. Terus ada imajinasi, ya. Kenapa? Apalagi buat anak laki-laki karena otak kanannya dominan, salah satu kerja otak kanan adalah imajinasi, visualisasi, membayangkan. Ya. Itulah makanya mengajarkan pada anak-anak ini ya penuh dengan imajinasi, penuh dengan pembayangan. Makanya mengapa kita ya harus pada saat anak-anak cepat-cepat ya ceritakan sirah Rasul, ceritakan sirah para nabi, ceritakan sirah keluarga Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Kenapa? Itu masuk di dalamnya situ. Supaya nanti pas dia remaja sudah punya referensi tentang ya bagaimana ya panutan-panutan kita ini para nabi dan rasul, anak-anak sudah masuk di otaknya. Ya. Nah, itu tadi. Di mana sih sebetulnya? Nah, itu tadi ya di otak manusia ini kan ini di paling depan ini adalah tempat untuk masuknya prinsip-prinsip kebajikan. Kita ajarin ngaji, ajarin baca hadis, ajarin tentang perilaku Rasulullah sebagai uswatul hasanah, itu nanti masuknya di otak depan sini. Nah, sebelum masuk di otak depan, di tengah sini ada otak emosi, ya, dan di bawah sini ada batang otak itu namanya otak reptil. Otak reptil itu ya ada dua dia sifatnya, fight or flight, responnya, serang atau kabur. Artinya apa? Kalau kita mau ngajarkan anak-anak harus senang dulu sama gurunya. Ya, tentunya itu tadi, paling enggak kita kasih senyum, ya. Ngobrolnya, bicaranya yang tenang, tidak kasar, ya. Tegas sama kasar beda ya. Kita ramah tapi tegas gitu ya, tapi yang nggak boleh kasar. Nah, kalau anak-anak sudah senang sama gurunya, maka batang otak yang di leher ini itu langsung rileks, ya. Namun setelah lewat batang otak ada lagi di tengah ini namanya otak mamalia di tengah sini nih. Disitulah ada sedih, kesel, marah, sombong, ya, senang juga ada di situ. Terus bersyukur juga ada di otak tengah sini, di tengah sini. Ya. Ilmu untuk masuk ke sini itu didapat dari mata, kan ditangkap nih dari mata nih waktu diajarin sama gurunya kan. Terus didengar oleh telinga karena gurunya sudah mendengarkan. Terus diulang-ulang dari mulut kita kan. Nah itu semua pesannya jalan dari sini nih. Dari batang otak di leher, ya lewat lagi otak emosi, baru masuk di otak intelektual. Jadi dia lewati dua jenis otak reptil dan otak mamalia. Nah, untuk itu reptil dan mamalianya harus rileks. Oke? Cara rileks itu tadi adalah kita ajarkan sambil bermain. Ya. Tarik nafas juga itu bikin rileks. Makanya buat para bunda dan ayah yang saat ini tegang, ya, maka kita harus mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah yang kalimat-kalimat thayyibah yang memang diajarkan oleh Allah, ya. Dan Allah sudah ajarkan juga di surat Al-Baqarah 155 156 ya, bahwa ini kita ujian, diberikan rasa sedikit takut, rasa lapar, rasa sedih, kemudian rasa kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, ini ujian. Tapi Allah katakan di surat Al-Baqarah itu 155 156, sampaikan kabar gembira pada orang yang bersabar. Siapa itu? Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau kita ada sedikit takut, kondisi sekarang ini sedikit takut ya, sedikit takut, sedikit lapar, ya kekurangan harta, tentu karena dampaknya adalah perekonomian ini kan, kekurangan buah-buahan, ya. Nah, itu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan cuma satu kali, besoknya lagi kita takut lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kalimat innalillahi wa inna raji'un itu otak reptil dan otak mamalia itu langsung rileks. Ya, langsung rileks. Nanti baru kita ingat lagi ilmu kita selama ini kita taklim. Oh, Allah Maha segalanya. Ngapain takut? Allah Maha kuasa. Ya.
nggak usah takut kehilangan rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, cuman itu semua ilmu kita yang dulu-dulu sudah kita pelajari, itu terblokir dengan otak emosi, otak mamalia, dan otak reptil kalau kita sedang tegang. Makanya diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu betul-betul dahsyat. Mungkin selama ini kita sudah ucapkan, tetapi mohonlah ditambah kesadaran bahwa itu perintah Allah, itu solusi dari langit, ya langsung disuruh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pada saat dimasukkan dalam keilmuan tubuh ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat itu akan jalan di badan dan akan jalan ke otak. Dan karena kalimat itu dilafazkan, bukan hanya dibatinkan, dilafazkan, maka terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu karbon dioksida keluar. Pada saat karbon dioksida keluar, oksigen akan naik ke hidung langsung, dan dia akan ya masuk ke paru-paru, masuk ke jantung, jantung pompa darah, darah ke otak, makanya otak reptil dan otak mamalia langsung kena oksigen, dia relaksasi. Ya. Apalagi selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar. Ya. Beliau bersabda, kenapa? Kalau kita memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Kalau kita anggap kondisi sekarang sulit, ya kita nggak usah mikir apa-apa, istighfar aja. Istighfar aja dulu. Kenapa? Allah akan memberikan jalan keluar ya pada saat kesulitan. Dan Allah akan memberikan juga ya jalan keluar setiap pada permasalahan. Kalau kita ini anggap masalah saat ini, ya, istighfar aja. Dan satu lagi dikatakan dalam hadis itu, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Maka ayah bunda, teman-teman semuanya, apabila kita sedang kekurangan harta, tolong tidak berpikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya, tidak. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Harus yakin bahwa Allah akan memberikan jalan yang tidak terduga. Kita nggak usah mikir siapa pinjam siapa, tahu-tahu ada yang kirimin takjil, ada yang kirimin uang, ada yang kasih barang, ya, oke? Nah itu tadi. Makanya sekali lagi, ya, insya Allah, ya kalau nanti Mbak Hikmah pada saatnya nanti berumah tangga, nanti akan terus saja kita harus belajar, ya. Pokoknya nanti kalau sama calon suami kesepakatannya itu ya. Pokoknya kita nikah nih, kan masih muda dua-duanya, ilmu masih kurang, pengalaman masih kurang, nanti harus sama-sama belajar ya. Kesepakatan itu. Kalau perlu tulis di buku nikah tuh, perjanjian pranikah. Ya, iya, perjanjian pranikah ini harus rajin ikut taklim. Karena kadang-kadang ibu-ibunya aja yang ikut taklim ya, suaminya udah mulai tidak mau ya. Makanya kalau yang punya suami rajin ikut taklim itu keren banget tuh, bersyukur banget itu. Karena banyak bapak-bapak males ikut seminar, ikut taklim, ya. Nah, itu perjanjian pranikah boleh kayak gitu ya, Mbak Hikmah ya. Baik, terima kasih Mbak Hikmah. Saya kembalikan ke. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Mbak Maria Ulfa tahu nggak? Itu nama Korea terkenal zaman dulu. Oh iya, Masya Allah ya Bunda. Masya Allah, suaranya itu. Ya, saya kaset-kasetnya Maria Ulfa itu saya koleksi. Gitu. Ya. Masya Allah, ya Bunda. Ya, Maria Ulfa yang generasi baru ini ya. Amin, insya Allah. Nah, semoga menyusul Ibu Maria. Ini suami, Maulana itu suaminya Bu Maria. Bukan, ini sebenarnya mohon maaf Bunda, tadi saya rolling dengan Maulana Kurnia Putra tuh kepala cabang PPP Adal Quran Jogja. Ini iya kebetulan mungkin iya tadi laptopnya sedikit bermasalah mungkin karena juga hujan, terus laptopnya mungkin agak sedikit ini. Jadi saya harus rolling ke ininya beliau, channelnya beliau. Iya, baik. Sudah berkeluarga kan Mbak Maria? Alhamdulillah sudah Bunda, anaknya 1. Alhamdulillah. Sudah merasakan sekali yang seperti Bunda sampaikan, anak laki-laki itu paling nggak suka mainannya dirampas. Dan itu saya sering lakukan Bunda. Terima kasih atas ilmunya. Stop. Ya, saya ini bukan nakut-nakutin ya. Iya. Ada pasien ya pakai narkoba gara-gara ibunya selalu rampas mainannya. Oh, Masya Allah. Iya, makanya stop untuk itu. Kenapa? Karena ibunya rampas terus, makanya dia nggak main di rumah. Dia selalu senangnya main di luar. Nah, pada waktu yang salah, makanya please berhenti. Untuk Iya. Karena itu pencapaian tantangan mereka.
Ya. Iya Bunda, terima kasih Bunda, Masya Allah sekali. Ini pasti Bunda yang lain juga mungkin banyak melakukan hal-hal yang kita kira anggap sepele, hal-hal seperti itu, tapi ternyata dampaknya luar biasa banget bagi pertumbuhan anak-anak kita. Bunda, ini banyak banget yang masih bertanya, tapi mungkin waktunya udah mepet ya Bunda. Bunda boleh nambah pertanyaan atau boleh, kalau misalnya banyak, oh masih boleh? Oke, baik. Ya, nanti sampai jam 3 aja nggak apa-apa. Ini kan masih ada waktu. Oke, Masya Allah Bunda. Ini kayaknya tambah sesi kapan lagi boleh ya Bunda? Insya Allah. Ini oke. Kita pilih yang masih angkat tangan aja ya. Nah, Muhammad Fakhrudin. Wajib ngomong nih Pak Fakhrudin. Akhirnya dapat nih yang bapak-bapak. Oke, siap Pak Fakhrudin, silahkan. Halo Pak Fakhrudin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam. Saya kedengaran ya? Halo. Kedengaran Bapak. Kedengaran. Ya, terima kasih Mbak Maria, dokter atas waktunya. Ini mungkin pertanyaan singkat aja, semoga ada yang mewakili dari pertanyaan pasangan-pasangan di luar sana. Jadi bagaimana tetap menjadi pasangan atau orang tua yang hebat di kondisi LDR atau LDM? Mungkin juga kondisi seperti ini ada yang serumah, tapi ada juga yang dikondisikan terpisah. Jadi bagaimana tetap menjadi orang tua atau pasangan yang hebat dalam kondisi LDM atau berjauhan? Demikian. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Pak Farudin. Ini biasanya ayahnya ya, ayahandanya yang berjauhan ya. Jadi anak-anak bersama ibunya kan. Nah, ya. Ya, kalau bahasa gampangnya gini, apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Karena tugas atau karena memang kondisi, maka salah satu orang tua harus jarak jauh ya. Kalau sekarang alhamdulillah Pak Farudin ya, gunakanlah teknologi ya. Jadi please ya tolong tidak sungkan-sungkan untuk video call atau sekarang ada Zoom kayak gini, bikin Zoom khusus buat keluarga kayak gitu ya. Kenapa? Karena ini bersyukur banget ada teknologi yang seperti ini. Zaman dulu pasti ada juga yang LDR. Tapi apa coba? Belum ada tatap muka kayak gini. Surat menyurat, coba bayangin Pak. Zaman dulu pakai surat itu sebulan nyampenya kali. Ya, iya. Saya aja masih dapat waktu saya masih mahasiswa aja itu zaman surat menyurat itu. Sama saya waktu itu sekolah di Makassar, orang tua di Jakarta, ya, itu pakai surat. Untung sudah ada telepon, tapi masih telepon rumah, interlokal, masih mahal. Sekarang alhamdulillah. Artinya kondisi LDR sekarang ya dengan bantuan teknologi ini akan bisa memudahkan untuk menjalin komunikasi dengan keluarga. Ya, nah kalau misalnya mau jadi orang tua yang tangguh, ya tentu tadi satu ya harus sering-sering rajin berkomunikasi lewat teknologi. Kalau perlu ada waktunya khusus, mungkin setiap asar jam 4 kah atau jam 4:30 kah ya, hubungi mereka lewat Zoom kah, lewat video call kah, rutin seperti itu ya. Kedua, apa yang bisa dilakukan? Saya tahu bapak-bapak ini kan ngomongnya sedikit ya, cuman 7.000, tapi please yang LDR please sisain 500 saja buat keluarga, sisain dikit aja buat keluarga ya. Kenapa? Karena sudahlah nggak ketemu, kata-katanya nggak dapat, aduh sedih banget, apalagi istri. Lumayanlah 500 atau 1.000 deh. Kan 1.000 itu kata-kata, vokal, dan gerakan tubuh ya. Ini saya atas nama para istri meminta pada ayah yang LDR, sisakan 1.000 buat ibu dan buat istri dan buat anak-anak ya. Ya, nah makanya teraturlah melakukan komunikasi sehingga anak-anak kalau dia mau ada cerita sama orang tuanya atau cerita sama ayahnya yang sedang di luar kota kah, karena jauh, maka dia menanti-nanti jam tersebut. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak jelas jamnya untuk melakukan komunikasi, mungkin anak sedang tidur, bapak telepon, ibu sedang lagi capek-capeknya, itu nanti malah terjadi pertengkaran. Makanya harus bikin rutinitas. Sore, pokoknya jam 4:30 ngabuburit bersama ayah di media Zoom, atau video call. Nah, anak-anak tuh udah siap, udah sholat asar, udah mandi, udah siap, istri-istri juga udah cantik.
Kalau Bapak lagi video call, istri lagi di dapur, ya Allah Pak. Ya, lecek lihatnya nggak enak. Ya Pak ya. Nah, satu lagi apa? Ingat, manusia kan ada sinyal. Maka doa Bapak yang Bapak berikan pada istri dan anak-anak itu sampai insya Allah. Begitu juga doa istri dan doa anak-anak untuk Bapak di nun jauh di sana ini nyampe. Sinyal manusia ini nih, itu tembus tembok-tembok, tembus kaca, tembus jarak, tembus kota, bahkan tembus waktu. Kita mendoakan anak kita mungkin yang mau ujian perguruan tinggi negeri bulan Juli nanti, doanya kita sekarang itu tembus waktu, itu doa itu bisa untuk bulan Juli nantinya. Bahkan sinyal ini menembus alam. Kita punya orang tua ya saat ini menunggu di alam barzah, kita doakan ini tembus ini. Ya, anak kita mungkin dalam rahim ibunya belum lagi lahir, kita mau doakan janin itu, ini tembus ini. Jadi ada dua sinyal, sinyal buatan manusia untuk video call, sinyal buatan Allah untuk kita mendoakannya. Ya, keren nggak tuh? Sekarang zaman sinyal, Pak. Ya. Jadi cari sinyal aja, penting kita mencari sinyal ya. Iya, mudah-mudahan ini bisa jadi tips sedikit untuk Pak Farudin ya Pak dan yang lainnya ya. Pokoknya video call atau komunikasi di waktu yang sama rutin setiap hari. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya Pak Farudin ya. Baik. Ternyata banyak banget Bunda pertanyaan yang tentang LDM itu. Dan mereka terima kasih banget udah dijawab karena mewakili pertanyaan banyak orang. Makasih ya Pak Farudin. Masya Allah. Iya, begitu Bunda. Masih lanjut ya Bunda pertanyaan. Kita beralih ke Mbak Norma. Halo Mbak Norma. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama. Begini, saya mau menanyakan tentang suami yang mempunyai perasaan yang sangat lembut. Artinya, mohon maaf kan dari segi materi memang banyak dari istri ya Bunda ya. Tapi dari situ membuat suami itu menjadi kecil hati. Akhirnya timbul beberapa permasalahan. Bagaimana menyikapinya ya Bun ya? Suami umur berapa kira-kira? Suaminya umurnya 31, saya 34. Oh gitu. Ya. Iya. Oh, baik. Suami, jadi begini. Kalau tadi istilahnya suami lembut itu mungkin ini adalah kita bicara watak ya. Iya. Kan watak itu kan ada ekstrovert dan ada introvert, kan? Ya. Biasanya mungkin Mbak Norma yang lebih ekstrovert ya, yang lebih spontan gitu ya, lebih spontan, to the point, iya. lebih kuat kerja, oke? Maksudnya lebih ke lapangan tuh lebih cepat, kalau bangun bisa loncat. Nah. Betul ya. Nah biasanya pasangan begitu, pasangan rumah tangga gitu, pasti ekstrovert introvert. Kalau suaminya ekstrovert, kemungkinan besar istrinya introvert, gitu ya. Atau kebalikannya, kalau istrinya yang ekstrovert, kemungkinan besar suaminya yang introvert, ya. Itu adalah soulmate, belahan jiwa, dan itu juga sebuah takdir, ya. Nah, tinggal kalau kita punya suami yang introvert. Introvert itu apa sih Bu Aisyah? Introvert itu sebetulnya gaya dialog. Ya, gaya dialog. Ada orang yang introvert itu dia senang dialognya intrapersonal. Ya, lebih senang kalau ada suatu masalah dia pikirkan dulu sendiri, kalau sudah matang baru dia mau cerita sama orang lain. Kan gitu ya? Iya. Kalau ekstrovert itu gaya dialognya dia lebih senang kalau ada masalah, dia cerita dulu sama orang lain, baru nanti dia pikirin. Nah itu tadi maksudnya ekstrovert. Makanya nampaknya ekstrovert itu kan terbuka orangnya. Iya. Orang introvert, baik laki-laki maupun perempuan, itu lembut. Kenapa? Karena hasratnya damai dan sempurna. Dan ciri khasnya pengamat dan pemikir. Betul? Betul sekali. Ya. Nah, tipe begini memang perasa. Ya. Iya. Karena memang lembut orangnya ya.
Kalau ya, saya sih biasa lihat seluruh dunia ya, lihat statistiknya ya. Suami yang introvert ini kan adalah suami yang orang rumahan. Ya nggak, Bu? Dia lebih senang di rumah, orang rumahan, ya. Jadi dia senang pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan di rumah. Makanya pada saat stay at home ini, orang-orang introvert itu bahagia banget tuh. Ih, untung di rumah gitu. Yang setengah mati orang ekstrovert. Yang dia memang tugasnya di luar rumah. Ini terpaksa dia kerja keras untuk handle perasaan orang ekstrovert ini untuk dia tetap di rumah kan gitu. Nah, untuk itu nomor satu adalah karena suami Ibu Norma yang tipenya introvert dan orang yang itu ya, maka kita betul-betul harus menghargai dia. Menghargai dia. Maksudnya menghargai apa? Ada apapun pasti kita tanya dia, minta izin dia. Itu pasti sudah begitu mungkin ya. Walaupun terkadang kalau kita tanya sama beliau pasti jawabnya terserah Bunda, gitu kan? Iya. Terserah Umi, ya kan? Nah, kalau kita istri sudah dibilang suami terserah, baru kita ambil keputusan. Tapi sebelumnya kita harus tanya, ya. Nah, itu membuat suami merasa dihargai. Nah, kedua ada lagi, memang ini ada fenomena menarik karena istri orang yang ekstrovert kan senang kerja, maka biasanya pendapatannya tentu lebih banyak dari suami. Iya. Ya, itu nggak Bu Norma aja tuh, itu hampir semua rata-rata yang kondisinya kayak gini ya. Sebetulnya suami tidak apa-apa juga awalnya, ya. Hanya itu tadi kita sebisanya, walaupun uang kita ibu lebih banyak dari suami, ya, tetap apa-apa kita kasih tahu suami, ya. Dan satu lagi. Laki-laki yang jadi suami senang sekali kalau istrinya minta uang sama dia. Ah itu tuh, para bunda ingat baik-baik nih, ya. Bapak-bapak ini, suami ini, kalau istrinya minta uang sama dia, dia bangga, dia merasa dibutuhkan. Walaupun mungkin istri uangnya ada, ya. Saya juga dulu begitu, walaupun sebetulnya suami saya bukan yang introvert, dia ekstrovert. Yang ekstrovert aja suka tersinggung kalau saya nggak minta uang, gitu. Tapi kadang sungkan, Bun. Ya? Kalau kita mau minta itu sungkan gitu loh. Nah itu yang keliru. Itu saya belajar 2010 penelitian tentang otak wanita dan pria. Laki-laki kalau istrinya minta uang, dia senang sekali, dia merasa dibutuhkan. Sementara kita perempuan, maksudnya kita itu justru mau bantu suami, makanya nggak mau minta-minta uang. Ya kan? Karena kita punya uang. Ya. Tetapi buat laki-laki itu sebuah ketersinggungan. Saya setelah tahu itu, minta uang lah. Walaupun mungkin nggak tiap hari, karena kita ada uang. Saya biasanya kalau mau keluar kota. Nah, tapi ingat, laki-laki senang sekali kalau lagi berdua istrinya dan istrinya minta uang, cara mintanya harus manja-manja. Saya dulu karena merasa mandiri, saya kalau ngomong gitu, ya, gitu kan? Ya, atau ditelepon suami. Dulu kalau ditelepon suami kan suami telepon gitu kan. Laki-laki suami kalau bicara sama istrinya suaranya rendah itu menggoda. Itu yang bagus malah. Assalamualaikum. Saya jawabnya gitu. Salam. Kamu di mana? Aku di kantor. Itu ternyata laki-laki nggak suka. Kalau suami telepon istrinya dan istri jawab suaranya kayak gitu, terlalu mandiri, itu dianggap orang lain. 2010 saya baru tahu, padahal nikah 92. Oh, 2010 sekarang lah, sampai sekarang. Kalau suami telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Gitu. Ya. Iya, itulah fitrah laki-laki. Makanya hati-hati, ini bukan mau apa ya. Pada saat kita berhenti menggunakan fitrah kita perempuan bermanja-manja pada suami, hati-hati pelakor di luar. Ini saya terpaksa ngomong pelakor nih. Perebut laki orang. Karena pelakor-pelakor itu, dia sebetulnya hanya menggunakan potensi wanitanya terhadap suami orang. Ngomong manja-manja, terus nggak punya uang. Pelakor itu kan golnya minta uang kan.
Pak, aku nggak punya uang. Toh. Cuman kalau istrinya si suami itu nggak begitu, makanya itu bisa tergoda. Ya. Jadi latihan. Saya aja latihan, pelan-pelan. Tahu nggak, Bu Norma, saya latihannya dari mana? Nonton Iya, film Bu. Korea. Perempuan Korea kan itu manja banget kan? Ya. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam. Anti banget sama Korea. Saya juga nggak pernah nonton, cuman sekali-sekali saya dengar Ya, gimana sih? sesekali. Oh, suaranya manja. Wanita Korea itu menggunakan fitrah perempuannya. Ya, harus belajar. Ya, dulu juga gitu kalau di kamar, ayah, aku mau bicara. Itu laki-laki nggak seneng istri ngomong kayak gitu. Ayah, aku mau ngomong. Nah, gitu. Nggak bisa kan, susah kan? Nah, itu latihan. Otak laki-laki selalu dia ingin menjaga istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Atau kalau nggak mau belajar di drama Korea, lihat Syahrini kalau ngomong. Ya, hempas bangkit lagi. Ya, itu perlu kita belajar seperti itu. Kenapa? Karena memang fitrah laki-laki seperti itu. Ya, pelan-pelan Mbak Norma minta uang sama suami, memang nggak bisa setiap hari, selalu minta izin, selalu hargai, ya. Walaupun kita tahu dia bilang terserah Bunda aja, ya, tapi dia ini laki-laki ini ya, tipe yang seperti ini, dia tahu istrinya bisa ambil keputusan, tapi pas istrinya waktu tanya sama dia, itu dia bangga banget. Pelan-pelan dikasih seperti itu, Insya Allah, ya. Iya. Iya. Belajar ya, Mbak? Kasih, Dok. Iya. Saya juga susah dulu. Belajar terus. Ya. Makasih, Dok. Terima kasih, Mbak Norma. Insya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah, tambah mawaddah warahmah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Habis ini kayaknya nonton drakor deh. Iya, Bunda, sudah mau jam 3, tapi masih banyak banget yang mau tanya tuh. Bunda, kalau misalnya orang-orang mau konsultasi ke Bunda nih, kira-kira lewat mana ya? Gitu ya? Iya. Lewat mana ya enaknya ya? Saya sih email kali ya. Email. Oke. Teman-teman boleh. Emailnya menebar bahagia. Ya. Menebar bahagia. Tulisannya kecil-kecil, menebar bahagia @gmail.com. @gmail.com. Oke, para Bunda semuanya yang hadir di sini boleh dicatat emailnya Bunda ya. Menebar bahagia @gmail.com. Nanti mungkin bisa konsultasi di sana ya. Oke, terima kasih semuanya. Kami ingatkan kembali kepada para semua Bunda yang sudah berkomitmen untuk bersedekah bersama PPPA Darul Quran. Nanti bisa di follow up di grup pendaftarannya masing-masing. Dan ini kita udah dekat juga ya, Idul Fitri. Bentar lagi Idul Fitri akan ada pelaksanaan zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Bagi para Bunda yang bingung mau kemana menyalurkan zakat fitrahnya dan zakat malnya, ini bisa ke PPPA Darul Quran yang nanti insya Allah akan disalurkan utamanya kepada para penghafal Al-Quran seperti itu ya para Bunda. Mudah-mudahan dengan rezeki yang sudah para Bunda donasikan lewat kami menjadi wasilah buat sakinah mawaddah dan warahmahnya keluarga kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang qurrata'ayun hingga akhir hayatnya. Amin. Seperti itu ya Bunda. Oke, kemudian juga para Bunda semuanya boleh follow IG Daku Yogyakarta ya, karena kita kedepannya masih akan banyak kajian-kajian seperti ini ya, jangan sampai ketinggalan informasinya. Nanti bisa follow di Instagramnya Daku_Yogyakarta seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke doa ya Bunda Aisyah Dahlan. Nanti Bunda atau ini aja langsung doa ini aja Mbak Maria. Ya Bunda. Doa kafaratul majlis aja, kafaratul majlis dari Mbak Maria aja. Baik. Terima kasih Bunda semuanya. Itu dahsyat itu. Dahsyat ya Bunda sebenarnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya para Bunda dan para ayah hebat
Insya Allah setelah ini kita belajar banyak hal. Terima kasih sekali Bunda Aisyah Dahlan. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron kasyiron semuanya. Sampai berjumpa lagi di waktu yang lebih baik. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti insya Allah materi saya akan kirim ke panitia buat ayah bunda teman-teman yang mau nanti silakan hubungi panitia ya. Iya Bunda, ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Sama semuanya, jazakumullah khairan katsiran, pamit ya.